siswa dengan siswa-siswi, Mbak Lela. Gitu. Para orang tua yang mau anaknya kuliah di Iran ada juga kali ya? Ada. Nanti mungkin sambil berjalan kita lihat juga mungkin. Bisa jadi juga ada dari sebagian orang tua kan yang mau melanjutkan studinya S3 atau S2 di Iran. Seperti itu. Karena memang kalau kita lihat lebih jauh, sebagian universitas di Iran itu sudah menyediakan juga berbagai informasi kuliah S2 dan S3, baik itu beasiswa ataupun non beasiswa. Nanti mungkin kita bisa telisik lah dari 3 pembicara kita ini di kota Tehran dan juga di hari-hari selanjutnya di kota Qum dan Mashhad ataupun di kota Gorgon. Seperti itu. Ini sempat spill dikit nih biar teman-teman nggak penasaran. Seperti itu. Ini kita sambil tunggu aba-aba dari Pak Presiden nih kalau misalnya sudah mulai. Nah, ini ada dari Bu Hadijatul Kubro nih, saya orang tua yang ingin tahu program belajar di Iran. Ahlan Bu. Insya Allah memang salah satu tujuan dari kegiatan Edu Fair ini bagaimana kita berusaha untuk memfasilitasi informasi-informasi studi belajar di Iran, Bu. Karena memang juga mahasiswa-mahasiswa yang kita undang sebagai pembicara di sini memiliki berbagai pengalaman dan juga gudang informasi yang kita ambil dari 3 tahun minimal studi di Iran. Seperti itu, Bu Hadijah. Insya Allah nanti bisa membantu berbagai rasa penasaran dan juga pertanyaan yang ingin teman-teman semua ketahui. Seperti itu. Ya, ya. Halo, Bang Ain. Dimulai dulu kali ya kita, teman-teman. Sambil nunggu yang datang, kita doa dulu mungkin awal, terus sambutan, terus kita mulai. Halo? Halo, tes. Ini sebelum kita mulai, suara saya terdengar ya? 3 pemateri, Kak Salsa, Kak Laila, dengan Kak Una. Ya, kalau saya dengar. Tapi kalau suara saya kedengeran, jelas? Ya, jelas. Siap. Iya, terdengar. benar. Siap, baik. Suara kita jelas. Jelas, sangat jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami selaku panitia Edu Fair Ikatan Pelajar Indonesia Iran mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman dimanapun berada yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan pada sore hari ini. Yang terhormat, yang saya banggakan, Ketua
atau Presiden Ikatan Pelajar Indonesia Iran, Tum Andi Hari. Juga tak lupa juga para narasumber yang kami banggakan, ada Kak Lela Rahma, ada Kak Salsabila Kemani, dan Kak Fatini Husna, serta teman-teman sekalian yang kami cintai. Baik, pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua di sini dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Karena tanpa karunia Tuhan tentu kita tidak dapat menghadiri acara yang sangat luar biasa pada sore hari ini atau pada hari ini. Seperti itu. Mungkin izinkan saya selaku MC Nurul Khair yang nantinya akan membantu jalannya acara atau infer pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama, adanya sambutan nanti disampaikan oleh Ketua Ikatan Pelajar Indonesia Iran, Tum Andi Hari. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan materi atau diskusi terkait dengan informasi studi di Iran yang akan disampaikan oleh 3 Sri Kandi kita di acara sore hari ini waktu Tehran, Iran. Ada Kak Salsabila, ada Kak Lela, dan Kak Fatin Husna. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita buka dulu acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melangkah ke agenda pertama, sambutan dari Ketua Ikatan Pelajar Indonesia Iran, Tum Andi Hari. Kepada Tum Andi Hari, waktu dan layar kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum rekan-rekan semua, selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore waktu Iran, selamat siang, selamat malam waktu Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Puja dan puji kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat bimbingan beliau kita mencapai ke masa-masa kejayaan dan keluar dari masa keterpurukan, masa kegelapan. Kenalin semuanya, namaku Andi Hari dari IP Iran. Di sini ditemani sama teman-teman mahasiswa dari Indonesia, ada Laila, ada Salsa, ada Husna. Husna teman kita. Di sini guest star ceritanya, dia mahasiswa asal Malaysia. Mungkin nanti kita kolaps dan bakalan ngobrol. Di sini ada banyak banget teman-teman internasional juga yang lain yang mungkin nanti bakalan kita rangkul juga. Tapi utamanya pada agenda kali ini tujuannya kita pengen memberikan suatu informasi terkini, informasi yang relevan untuk diketahui semuanya tentang Iran, yang tentunya objektif dan berbeda dengan info-info lainnya. Juga sekalian mungkin reminder buat Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang belum follow Instagramnya IP Iran, @IP Iran, itu boleh follow dulu, atau nanti di sana itu kami selalu nge-upload semua informasi-informasi terkini tentang Iran, entah pendidikannya atau lain-lain. Juga ada program-program menarik lagi. Jadi buat yang penasaran tentang kuliah di Iran boleh banget follow karena itu. Terus kemudian belajar di Iran ini tentunya nanti bakalan jadi hal yang unik karena Iran ya mungkin dengar sendiri di medianya seperti apa, tapi kenyataannya seperti apa. Mungkin karena misalnya barusan aja ada berita internet dimatikan atau apa, tapi ternyata masih nyala. Ini kita zoom semuanya, jadi insya Allah aman lah di sini teman-teman. Gitu, jadi simak aja, jangan lupa follow Instagramnya. Semoga sehat selalu. Berikut yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tum Andi Hari atas sambutannya. Mungkin sedikit reminder lagi kepada seluruh teman-teman partisipan, mungkin kiranya bisa memfollow akun Instagram kami @IP_Iran. Mungkin di sana nantinya bakal banyak informasi seputar info-info perkuliahan, info-info kehidupan mahasiswa Indonesia di Republik Islam Iran. Oke, mungkin sebelum kita melangkah ke agenda inti atau pembahasan inti, ada baiknya kita foto bersama dulu nih teman-teman. Mumpung jaringan saya masih bagus seperti itu, karena memang ya tadi seperti dijelaskan juga di Iran ini agak sedikit trouble masalah jaringan, tapi kita mengusahakan sedemikian
pentingnya untuk bisa berjumpa dan berdiskusi dengan teman-teman semua yang ada di Indonesia. Monggo mungkin teman-teman semua bisa open cam terlebih dahulu, kita foto bersama. Saya serahkan ke saudara saya Ramzi Ali selaku operator. Silakan Tum Ramzi Ali. Siap. Ya, bagi para hadirin dipersilakan untuk menghidupkan terlebih dahulu kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Silahkan. Udah ya. Ya. Bagi yang belum, silakan dihidupkan terlebih dahulu. Baik, kita foto ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Saudara Ramzi Ali. Mungkin kita langsung saja ke agenda pertama, diskusi atau sharing terkait dengan info study di Republik Islam Iran. Untuk urutan pertama mungkin izinkan saya terlebih dulu menyapa Kak Lela. Assalamualaikum Kak Lela, apakah suara saya terdengar begitu jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Siap. Gimana nih Kak keadaan di Teheran nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu nih Kak Lela di Teheran ya. Iya, alhamdulillah sehat di sini walaupun ada beberapa kadang-kadang trouble, misalnya ujian jadi atau enggak gitu, karena kan sekarang keadaan lagi kurang stabil kan di Iran, apalagi khususnya senternya itu di Tehran University atau kampus saya juga Tehran University of Medical Science, di situ aja. Jadi kadang harus melewati jalur-jalur yang rawan, tapi kalau misalnya kita kalau kita menghindari jalur itu insya Allah aman kok. Aman ya, siap. Aman. Berarti sejauh ini kondisi di Teheran ini masih terbilang kondusif ya, Kak? Kondusif, hanya beberapa titik internet saja mungkin. Internet aja yang kurang kondusif. Oh, siap. Aman saja. Mungkin sekedar info teman-teman sekalian sebelum kita mulai dan serahkan ke Kak Lela. Kak Lela ini salah satu mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di Tehran University Medical of Science untuk jurusan kedokteran ya Kak Lela ya. Iya, benar. Nah, nanti mungkin teman-teman yang memiliki minat untuk melanjutkan studi di Republik Islam Iran, khususnya di kota Tehran dan juga berfokus di jurusan kedokteran, mungkin bisa sambil mungkin bisa saling berkomunikasi mungkin lebih jauh oleh Kak Lela. Mungkin kita mulai saja mungkin kepada Kak Lela, waktu dan layar kami persilakan kurang lebih 15 menit. Silakan Kak Lela. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk IPI Iran telah mengundang saya di acara EduFair untuk kali ini sebagai perwakilan Tehran University of Medical Science untuk sharing gimana sih cara berkuliah di sini, step by step, kemudian keunggulannya seperti apa, dan kenapa harus di sini gitu, sebagai alternatif teman-teman semua untuk kuliah kedokteran di sini. Bisa tolong share screen PowerPoint saya? Sambil menunggu share screen, saya juga sekalian perkenalan. Saya background-nya bukan dari SMA langsung kuliah kedokteran. Saya merupakan lulusan Universitas Brawijaya, jurusan biologi, sudah lulus, kemudian ambil lagi kedokteran. Jadi untuk teman-teman yang tanya, Kak, aku S1, tapi aku kepengen baca jadi dokter, masih bisa kok. Sekarang saya di sini udah tahun ke-6. Bisa tolong diperbesar. Di sini sudah tahun ke-6, tepatnya semester 11. Sekarang saya sedang menjalani koasisten atau koas di rumah sakit. Lanjut, next. Mungkin bisa di-mute dulu. Jadi sebelumnya pasti bertanya dong, kenapa sih harus jadi dokter? Kenapa sih mau jadi dokter?
Next. Indonesia itu butuh sekali dokter. Kenapa? Karena Indonesia itu di peringkat 90 untuk rasio dokter per 1000 penduduknya. Di mana hanya 0,2 dokter itu menangani 1000 penduduk. Jadi dokter sebagai garda terdepan untuk mengawal kesehatan itu memegang peran penting untuk menentukan taraf kesehatan suatu negara. Jadi kuantitas dan kualitas dokter tentu akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Jadi Indonesia ini dengan peringkat 90 ini sangat butuh banget dokter gitu. Next. Gitu. Jadi pertanyaannya, masih perlukah Indonesia untuk menambah jumlah dokter? Masih banget gitu, karena rasio kita masih kurang. Jadi karena itulah kita di Indonesia kan rada sulit juga ya untuk daftar kedokteran. Oleh karena itu kita perlu mencari alternatif gimana nih kita mau jadi dokter tapi di Indonesia susah jadi dokter. Misalnya biayanya tinggi, kemudian juga tes seleksi masuknya sulit. Jadi kita biasanya teman-teman yang mau jadi dokter cari alternatif di luar negeri untuk menjadi dokter karena lebih mudah sebenarnya. Next. Jadi kalau untuk perbandingan, gimana sih kita bandingkan aja deh di Tehran University of Medical Science dengan UI, Universitas Indonesia yang notabene itu top 1 di Indonesia. Kalau dilihat UI itu world rank-nya ke 693. Kemudian saya dulu juga pernah tes di UI sebelum kuliah biologi, saya pernah tes SIMAK UI untuk kedokteran. Itu tes masuknya sulit sekali, penuh dengan keringat, darah, dan air mata. Dan untuk SPP-nya, kalau misalnya tidak dapat beasiswa yang reguler, jalur masuk reguler, itu sesuai dengan UKT 0 sampai 20 juta per semester. Gitu. Sedangkan untuk S1 kelas internasional itu bisa sampai 47 juta per semester dengan peringkat world rank segitu per semester ya. Next. Nah, kemudian untuk di Iran, Tehran University of Medical Science itu top 1 di Iran. Jadi ini bukan fakultas kedokteran, tapi ini universitas kedokteran, di mana di dalam universitas kedokteran itu fakultas-fakultas kesehatan semua. Jadi ada fakultas farmasi, nanti saya jelaskan fakultas-fakultasnya, tetapi ini fakultas, jadi bukan jurusan. Karena kita di bawah universitas kedokteran, di mana Tehran University of Medical Science itu dia termasuk 500 besar di world rank dengan biaya kuliah 7.000. Kalau batch-nya saya udah dari 6 tahun lalu, itu ketika saya masuk itu 7.000 USD per tahun, kemudian asrama, asuransi, lunch, dan lain-lain itu totalnya 5.600 USD per tahun. Tetapi alhamdulillah ketika saya masuk saya dapat beasiswa, awalnya 50%, tapi kemudian setahun kedua saya mendapat kenaikan beasiswa menjadi 75%, atas dasar IPK yang tinggi pada saat itu. Alhamdulillah IPK saya tertinggi seangkatan, jadinya dinaikkan beasiswanya, dan saya mendapatkan beasiswa juga full asrama 100%. Jadi saya tidak bayar asrama, hanya bayar kuliah saja 25%, yaitu 1.750 USD per tahun, di mana kalau di Indonesia kan itu 25 jutaan per tahun. Tadi kalau kita lihat sebelumnya, kalau di UI per semesternya kalau reguler ya, belum itu nanti ada yang bayar uang pangkal apa segala macam. Yang reguler 20 juta tanpa uang pangkal dan yang lain-lain. Next. Selanjutnya ini sudah saya jelaskan. Next. Saya akan menjelaskan mengenai jurusan, fasilitas, biaya kuliah, kehidupan, kemudian beasiswa. Next. Jadi untuk jurusan di Tehran University of Medical Science, sekali lagi bukan jurusan. Ini yang saya akan sebutkan itu adalah fakultas. Fakultasnya ada Advanced Technology in Medicine, ini biasanya untuk yang terapan-terapan ilmu terapan. Yang kedua ilmu terapan Allied Medical Science, kemudian teknologi di bidang kedokteran, kemudian ada dentistry, kemudian medicine kedokteran itu fakultas saya, kemudian ada
nursing and midwifery, itu kebidanan, kemudian keperawatan dan yang lain dan lain-lain. Ada 13 fakultas. Next. Jadi karena punya 13 fakultas, berarti sudah dipastikan bahwa di dalam fakultas akan ada jurusan yang sangat spesifik di dalamnya. Jadi kalau misalnya mau nanti mau menjadi mahasiswa TUMS, boleh banget tanya-tanya saya nantinya jurusan apa yang available, yang spesifik banget, apa nanti bisa saya share. Kemudian di sini ada 5 negara yang dari 48 negara yang banyak banget populasinya di sini. Ada Irak, India, Pakistan, Nigeria, ada Afghanistan, tapi Indonesia di sini hanya 10 orang, baru 10 orang. Kemudian untuk level degree-nya ada BSc, atau kalau di Indonesia setara dengan SSI, Sarjana Sains, ada MD, saya MD Doctor of Medicine, kemudian ada MPharm, dan sekarang MD itu bukan hanya MD, ada juga MBBS. MBBS itu Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Kemudian ada MPharm, ada PharmD, DBS, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga bisa ambil specialty, subspecialty, fellowship juga bisa. Dan ada juga non-degree opportunities. Jadi kalau misalnya mau ambil summer school, ketika biasanya kan kalau lagi kuliah itu 3 bulan off. Kalau misalnya mau ngambil summer school bisa di sini. Ada training program juga. Dan kalau misalnya anak-anak kedokteran misalnya di FK di Indonesia, kemudian mau ngambil internship yang nggak mau di Indonesia, maunya di sini juga bisa. Karena di sini ada program internship juga, ada research fellowship-nya juga, externship-nya juga di sini ada. Jadi kalau misalnya mau dipisah misalnya sampai dengan koas aja di Indonesia, kemudian internship-nya di Iran bisa. Next. Selanjutnya, jadi Tehran University of Medical Science itu karena universitas di sini Universitas Kedokteran itu di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi kalau di Indonesia itu kan Kemenristek-Dikti, kemudian universitas, fakultas kedokteran, baru habis itu rumah sakit itu di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi tiba-tiba dari Kemenristek-Dikti langsung ke Kementerian Kesehatan. Sedangkan kalau di sini beda. Di sini jalurnya adalah Universitas Kedokteran itu tidak di bawah Kemenristek-Dikti, tetapi di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Jadi Kementerian Kesehatan, Universitas Kedokteran baru hospital, rumah sakit. Jadi Tehran University of Medical Science itu membawahi 16 rumah sakit, di mana terdiri dari 7 general teaching. Jadi kita punya rumah sakit itu 7. Kalau di Indonesia kan satu universitas punya satu aja rumah sakit. Bahkan ada yang satu universitas nggak punya rumah sakit sama sekali, jadinya harus nunggu-nunggu. Sedangkan kalau kita punya 7 rumah sakit umum doang, sedangkan sisanya ada lagi rumah sakit specialty. Jadi ketika kita mau koas, itu kita kelilingnya bukan keliling poliklinik. Misalnya saya mau sekarang koas saya ada kardiovaskular, ada respiratory, ada yang lain, misalnya ada 4. Nah itu saya bukan keliling poliklinik di dalam satu rumah sakit, tetapi saya keliling rumah sakit. Karena masing-masing rumah sakit itu punya spesialitinya masing-masing, jadi bisa sesuai dengan pelajaran saya saat itu. Next. Teaching. Nah ini ada 16, ini ada 9 rumah sakit specialty, itu ada Obgyn, khusus Obgyn. Jadi untuk di sini bagi orang-orang yang hamil, kalau di Indonesia sulit kan mencari dokter kandungan yang perempuan, kalau di sini sangat mudah. Itu semuanya dokter perempuan di RS Hospital, kemudian ada pediatric, cancer, ophthalmology, dermatologi, psikiatri, ada kardiologi, itu full specialty hospital. Next. Kemudian research center-nya banyak banget. Next. Jadi kalau misalnya di sini mau riset, next terus, itu kita punya lebih dari 50 kalau nggak salah. Iya, lebih dari 50 research center dengan specialty-nya specialty masing-masing dengan peralatan laboratorium yang lengkap dan memadai. Jadi kalau misalnya mau riset di Tehran University of Medical Science, boleh banget, nanti saya tanya-tanyakan ke bagian akademiknya. Next. Ini scientific pivots-nya itu untuk penelitian khusus yang dilakukan oleh TUMS. Ini mungkin nanti kalau misalnya ada yang tertarik dan mau tahu, bisa dilihat aja website-nya, nanti mungkin bisa di-share di grup WhatsApp atau bisa di-share langsung aja PPT-nya. Next.
Nah, ini kabar baik banget karena kemarin itu corona, jadi kan banyak yang daring. Jadinya sebelumnya yang sebelumnya MD dan MBBS atau jurusan kedokteran itu awalnya yang 10.000 US dollar per tahun, kemudian sekarang dipangkas jadi 6.000 US dollar per tahun. Dikali aja itu sama 15.000 jadinya berapa? Gitu. Terus kemudian untuk dormitorinya yang awalnya 300 USD per bulan, sekarang jadinya ada yang 50 USD per bulannya gitu. Kalau misalnya nggak dapat beasiswa, tentunya kalau nilainya tinggi ketika masuk itu pasti bisa ada peluang untuk mendapatkan potongan beasiswa berapa persen gitu. Next. Izin masuk mungkin Kak Lela, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Oke, siap. Nah, untuk bahasa pengantar, kalau misalnya medis umum, itu pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya kedokteran seperti saya, itu kan 7 tahun, 2,5 tahun awal pakai basic science, pakai bahasa Inggris, dan les juga bahasa Persia, kemudian selanjutnya full bahasa Persia. Next. Nah, keunggulannya itu biaya hidupnya murah, kita bisa hidup dengan 100 USD per bulan, lingkungannya bersih, murah-murah. Next. Kemudian kelemahannya itu ya seperti biasanya di sini dolar sangat fluktuatif, kemudian kadang situasinya nggak kondusif, tetapi insya Allah ini masih bisa diadaptasikan lah. Next. Nah, ini untuk beasiswanya mungkin nanti selanjutnya bisa ketika di bagian tanya jawab bisa di-share. Di sini ada beasiswa untuk undergraduate, ada beasiswa untuk graduate-nya, kemudian ada beasiswa juga untuk postdoc. Next. Next. Nah, siapa aja sih yang bisa diterima? Saya jamin siapapun yang daftar di sini pasti diterima karena mereka butuh mahasiswa internasional. Jadi siapapun yang mau dan benar-benar punya keinginan tinggi untuk menjadi dokter, despite harga, despite biaya kuliah, bisa langsung aja hubungi saya. Nanti akan saya guide bagaimana cara menjadi mahasiswa di sini. Next. Kapan daftarnya? Kita ada sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya mau daftar sekarang bisa, itu deadline 31 Oktober akan masuk Februari. Kalau misalnya mau masuk KISH International Campus. Kalau misalnya mau masuk Tehran Campus, deadline-nya 21 Juni, itu masuknya bulan September. Next. Nah, ini foto-fotonya. Ini saya dulu di KISH International Campus, masuknya bulan Februari. Seperti ini kehidupan saya. Itu dormitori saya, lihat kayak hotel, keren kan? Jadi itu dormitori saya, itu asrama saya. Kemudian di depan banget, di depan kampus itu full beach, jadi full pantai. Jadi kalau misalnya mau lunch, makan siang ya di pinggir pantai. Next. Nah, kalau kehidupan di Tehran seperti ini, udah ini aja. Mungkin nanti di bagian tanya jawab kita bisa menyelam lebih dalam mengenai seperti apa dan bagaimana beasiswanya bisa dilanjutkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Lela atas sharingnya, informasinya terkait dengan info studi di TUMS University, di TUMS Tehran University of Medical Science. Mungkin Kak Lela bisa sedikit terkait dengan bagaimana sih kita nih selaku calon mahasiswa di TUMS itu pengen dapat beasiswa gitu loh, sampai ke 50 atau 75% mungkin Kak Lela. Mungkin bisa sedikit spill, nanti mungkin ditanya jawab bisa lebih jauh mungkin Kak Lela. Mungkin sedikit aja Kak Lela. Kali aja kan saya mau lanjut lagi ke kedokteran mungkin. Oke, siap. Jadi kalau misalnya sebenarnya di Tehran, di Iran sendiri itu sulit banget dapat beasiswa, kayak 100% itu sulit. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke dalam kampus, sudah jadi mahasiswa TUMS, itu ada cara untuk menaikkan beasiswa. Jadi kalau misalnya IPK-nya lebih, kita IPK itu maksimal 20, kan kalau di Indonesia 4, kalau di sini 20. Kalau IPK-nya lebih dari 18,5 atau setara dengan 3,75 di Indonesia, beasiswanya akan naik. Gitu. Kemudian kalau IPK-nya lebih dari 14
atau setara 2,75 itu beasiswanya itu akan naik, maksudnya akan tetap dipertahankan. Misalnya sekarang saya beasiswa dapat 50%. Kemudian kalau misalnya saya dapat di atas 14, itu beasiswanya tahun depan akan tetap 50%. Tapi kalau misalnya saya jadi naik tahun depannya 18,5, itu saya bisa naik beasiswa saya. Kayak gitu. Dan ketika udah naik nggak bisa turun. Tapi kalau misalnya mau turun itu harus di bawah 14 baru bisa turun. Karena kan kalau naik dari 18 ke 14 kan jauh banget kan. Jadi itu kemungkinan untuk turunnya sangat kecil gitu. Itu sih. Tapi untuk awal ketika masuk untuk mendapatkan beasiswa itu harus yang dia tuh rata-ratanya di atas 90, itu bisa masuk dengan beasiswa langsung gitu. Siap, siap. Terima kasih Kak Lela atas informasinya. Ini juga saya sempat kaget loh teman-teman. Setelah 3 tahun di Iran ini baru tahu ternyata ketika beasiswa itu tidak bakal diturunkan. Yang penting nilainya nggak sampai menyentuh angka 14. Ini salah satu mungkin tawaran yang sangat bagus sebenarnya untuk teman-teman yang memiliki fokus studi di bidang kedokteran. Seperti itu. Mungkin Kak Lela bisa closing statement. Teman-teman yang punya pertanyaan tahan dulu. Kita lanjut ke pemateri kedua setelah closing statement Kak Lela. Monggo Kak Lela. Ya baik, terima kasih. Kalau kata penutup dari saya, apapun jurusanmu, apapun cita-citamu, kalau kamu misalnya mau jadi dokter, itu adalah cita-cita yang mulia. Banyak sekali tantangan untuk menjadi dokter. Kamu nggak bisa jadi dokter ke luar negeri hanya dengan motivasi, oh ya udah gue pengen jadi dokter gara-gara orang tua gue, oh gue mau jadi dokter disuruh orang, oh gue cuma pengen kaya doang. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika udah jadi dokter di luar negeri itu tantangannya sulit sekali. Tadi seperti tadi saya bilang, harus nilai harus naik terus. Kalau misalnya nggak naik, turun beasiswanya. Kemudian di sini apalagi bahasa di sini kita bahasa pakai bahasa Persia ketika di rumah sakit. Jadi harus benar-benar orang yang memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi untuk di sini gitu. Jadi kalau misalnya yang setengah-setengah di Indonesia aja deh, atau enggak kalau mau yang setengah-setengah pakai di jurusan lain aja deh gitu. Kenapa? Karena memang seberat itu gitu. Karena banyak juga yang tumbang, kemudian bangkit kembali, tumbang lagi, bangkit kembali kayak gitu. Jadi orang-orang yang punya strong will, yang kemauan besar, insya Allah jalannya lurus terus jadi dokter. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Kak Lela. Closing statement yang sangat luar biasa. Memang perlu usaha dan juga kerja keras untuk mencapai sebuah cita-cita yang teman-teman inginkan. Memang tidak sedikit juga pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di Iran itu bisa sampai selesai, tapi banyak juga yang sampai selesai. Misalnya kita ambil contoh Kak Fatimah Mustafawi tahun ini, alhamdulillah beliau berhasil mencapai gelar magister di bidang nanoteknologi. Memang beliau ini sangat luar biasa kalau kita lihat semua teman-teman. Mungkin lanjut, terima kasih Kak Lela atas closing statement-nya. Kita berpindah ke Kak Kak Salsa Urrahman. Halo, Assalamualaikum Kak Salsa Urrahman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Waalaikumsalam. Suaraku jelas? Ya, jelas banget Kak Salsa. Oke, terima kasih Kak Salsa atas waktunya dan juga terima kasih telah hadir dan telah memenuhi undangan kami di kegiatan EduFair pada hari ini. Izin teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya perkenalkan sekilas terkait Kak Salsa Urrahman ini. Beliau adalah salah satu mahasiswi Indonesia yang tengah menempuh studi di Islamic Azad University Tehran, Iran, di bidang kedokteran ya Kak Salsa, kalau saya nggak keliru. Ya. Mungkin untuk waktu kita persilahkan ke Kak Salsa sekitar 15 menit. Silakan, waktu dan layar kami persilahkan Kak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsa Urrahman, dan terima kasih juga kepada Ketua IP Iran dan juga tim atas pelaksanaan EduFair ini, dan juga telah mengundang saya dan teman-teman yang lain. Aku kuliah di Islamic Azad University. Islamic Azad University merupakan salah satu universitas swasta atau private university terbesar di dunia.
Oke, mungkin pertama aku mau sharing Iran ya. Iran is unique. Dia negara Republik Islam negara Republik Islam, negara yang mengalami juga tertua di dunia, dan tanah Persia itu merupakan atau negara kelahiran Ibnu Sina atau yang biasa disebut Avicenna, yang merupakan bapak kedokteran dunia atau Prince of Physicians. Jadi sebuah kehormatan banget untuk aku sendiri pribadi belajar kedokteran langsung di tempat Prince of Physicians. Terus Iran merupakan negara terblokir yang memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Lalu untuk Islamic Azad University itu tadi yang udah aku sebutin merupakan universitas swasta atau private university terbesar di dunia, memiliki cabang di seluruh provinsi di Iran dan beberapa cabang di luar negeri. Karena banyak banget ya, jadi aku cuma bisa nge-cover hal-hal yang dapat aku jangkau dan juga informasi yang udah aku tahu secara langsung. Oh ya, sorry ini ada typo, bukan tulisan tentang biaya di sini. Terus syarat nilai rata-rata itu agar bisa diterima yaitu harus 8 atau 8 ke atas. Terus untuk jurusannya itu ada jurusan kesehatan dan juga jurusan non-kesehatan atau non-kedokteran. Jurusan kesehatannya ada kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi, dan teknologi kedokteran. Terus jurusan non-kedokterannya ada jurusan kimia, teknik komputer, teknik listrik, ilmu kelautan, dan bagian sosial sainsnya ada ekonomi, politik, dan hukum. Nah, aku sendiri kuliah di Islamic Azad University itu jurusannya jurusan kedokteran umum. Dan kuliah di Azad University itu mandiri, tidak ada program beasiswa, dan sistemnya juga berbeda dengan sistem yang ada di TUMS atau yang sudah Kak Laila sebutkan. Maksudnya agak sedikit berbeda gitu. Terus untuk dokumen dan pendaftarannya, ada sertifikat IELTS, itu minimal 5,5, tidak wajib untuk yang non-kedokteran, lalu transkrip pendidikan terakhir saat mau masuk ke UNIF, kayak misalnya tergantung ada yang SMA, tadi yang Kak Laila jelasin, ada yang S1, kayak gitu kan, S1 yang mau lanjut lagi, pokoknya itu transkrip jadi rapot dan ijazah, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan dilegalisir di Kedutaan Iran di Indonesia. Terus ada paspor, terus ada email address bagi aplikan, jadi yang mau apply ke Islamic Azad itu menyediakan, maksudnya teman-teman bikin email address, terus ada pas foto background putih, dan biaya pendaftaran administrasi $500. Untuk waktu pendaftaran dibuka sejak bulan Mei, perkuliahan dimulai bulan September. Jadi teman-teman yang maksudnya habis lulus SMA atau habis lulus kuliah sebelumnya udah siap-siap di bulan Mei untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Jadi gitu, pendaftarannya itu, jadi prosesnya itu pendaftaran, lalu penerimaan, terus urus visa, berangkat di Iran, dan belajar bahasa. Jadi really recommended banget untuk belajar bahasanya itu langsung di Iran dan tidak online, karena di Azad itu semua prosesnya fully bahasa Persia, sehingga ngurus administrasi, kuliah, dan lain-lain semuanya itu bahasa Persia dan nggak ada bahasa Inggrisnya. Terus sistem pelajarannya itu juga antara orang Iran dengan orang non Iran itu juga sama. Intinya langsung belajar bahasa Persianya itu di Iran gitu. Urus visa terus berangkat ke Iran, belajar bahasa, lalu baru mulai kuliah. Oh ya, ini untuk biaya pendidikan, oke. Terus untuk biaya administrasi pendaftaran hingga diterima itu $500, dan jika tidak diterima biaya akan dikembalikan 50%. Lalu biaya hidup Tehran itu perkiraan $200 hingga $300 per bulan. Itu sudah termasuk akomodasi tempat tinggal, makan, dan transportasi, karena Azad tidak mencangkup
fasilitas asrama. Lalu biaya jurusan kesehatan itu kedokteran umum 5.000 ini per tahun ya, $5.000 per tahun, kedokteran gigi $6.000 per tahun, dan farmasi 4.500. Lalu untuk biaya jurusan non kesehatan untuk S1 itu $600 per tahun. Ini ada slide-nya next. Next. Oh ya, ini ada perpustakaan. Maaf banget, ini kayaknya nggak lengkap. Terus ada yang selanjutnya yang fasilitas. Itu ada perpustakaan terpisah antara laki-laki dan perempuan yang dilengkapi dengan lemari es, microwave, terus ada musola, gedung serbaguna untuk makan siang, dan konsultasi dengan dosen. Jadi kalau tempat tercozy banget di fakultas aku yang kedokteran itu adalah perpustakaan. Di sini tuh kita punya 3 lantai perpustakaan. Di lantai 1 itu yang coba slide yang sebelumnya ini. Ini perpustakaan lantai 1. Jadi ini itu tempat semua buku-buku. Kita kalau misalnya mau minjem buku atau teman-teman yang mau daftar itu kan pasti buku atau referensi untuk kuliah itu kan jadi pertimbangan salah satu kuliah, dan ini tuh nggak usah khawatir banget. Bahkan aku bisa bilang teman-teman itu nggak perlu menganggarkan dana untuk buku gitu, karena buku bisa pinjem dan juga bisa punya kami yang senior ada di sini gitu. Terus kalau misalnya mau pinjam buku, kita harus jadi anggota perpustakaan. Terus slide selanjutnya. Nah, terus lantai 2 itu ruangan belajar khusus untuk laki-laki. Terus lantai 3 ruangan belajar yang khusus untuk perempuan gitu. Jadi kalau misalnya summer itu maksudnya kita tuh yang untuk perempuan tuh bebas untuk buka jilbab gitu, karena semuanya benar-benar perempuan dan dipisah, dan tempatnya tuh cozy gitu. Itu perpustakaan itu buka dari jam 7 pagi sampai bahkan jam 10 malam gitu. Nah, karena maaf banget fotonya itu nggak lengkap karena kantin untuk makan siang itu sampai detik ini masih ditutup karena corona ya, jadinya mereka liburin gitu kantin, nggak ada kantin, sehingga Univ menyediakan microwave dan juga lemari kulkas. Jadi kalau misalnya ada kuliah itu kita kayak bawa bekal terus taruh di kulkas, terus habis itu kalau misalnya mau makan siang ada istirahat kita angetin di microwave. Terus itu juga ada, jadi di perpustakaan itu ada bagian untuk tempat makannya gitu, kayak dapur kecil kayak gitu. Terus selanjutnya yang seperti di Islamic Azad University itu fully bahasa Persia. Lalu untuk referensi buku bahasa Inggris khusus untuk jurusan kesehatan maksudnya. Terus belajar bahasanya 6 bulan, biayanya $400. Lalu seminggu itu kelas bahasanya 5 kali pertemuan. Jadi dalam seminggu itu totalnya 20 jam untuk belajar bahasa Persia. Ini mungkin izin Kak Salsa potong sebentar, waktunya tinggal 4 menit lagi ya Kak. Oke, ya. Untuk tahap kuliah kedokteran kurang lebih sama juga kayak yang udah Kak Laila jelasin. Terus Islamic Azad pun juga membawahi 4 rumah sakit. Ini kuliah kedokteran, terus ada basic science 4 semester 2 tahun, fisiopatologi 2 semester atau 1 tahun, workshop 4 semester atau 2 tahun, internship 3 semester atau 1,5 tahun, tesisnya 1 semester atau 6 bulan. Terus kegiatan belajar mengajarnya kita ada, karena spesifik aku kuliahnya kedokteran, jadi kita ada kelas teori dan kelas praktek. Itu, jadi belajar tentang pengetahuan dasar di kedokteran, terus ada pelajaran sistem, misalnya sistem jantung dan peredaran darah yang mencangkup anatomi, histologi, embriologi, dan fisiologi. Serta juga ada beberapa sistem yang mencangkup biochemistry, atau ada juga yang nggak mencangkup biochemistry. Terus ada beberapa pelajaran yang menyambung, misalnya untuk ambil matkul sistem, sebelumnya harus lulus pelajaran general histologi dan fisiologi. Terus di kelas itu ada banyak diskusi, kita itu dituntut untuk anggap dan berpikir kritis. Makanya aku sangat merekomendasikan untuk belajar bahasa Persianya itu langsung di Iran. Untuk kelas praktiknya itu ada
anatomi, belajar dari jasad, terus ada fisiologi, misalnya kita belajar tentang beberapa tes-tes yang sering biasanya di puskesmas, di rumah sakit kayak gitu. Terus sama histologi, belajar tentang sel dan jaringan menggunakan mikroskop. Nah, di Islamic Azad itu karena mereka banyak banget cabang dan beberapa jurusan, sehingga mereka tuh bikin ada Instagram khususnya gitu, ini yang bagian kedokteran umum kayak gitu. Terus yang ini ada tentang informasi-informasi di Islamic Azad University yang medical science-nya. Dan untuk mengenai administrasi ini kayaknya aku bakalan bahas waktu di sharing session aja ya. Terus pastinya semua yang kita alami itu next-nya itu pasti ada kendala gitu. Jadi meskipun kuliah di luar negeri itu juga nggak seindah yang teman-teman lihat. Luar negeri itu kayaknya enak ya, cantik segala macam, tapi kita juga ada kendalanya. Kendala bahasa, terus sedikitnya pelajar Indonesia yang kuliah kedokteran, dan juga di Azad solusinya itu secara general ya kita mengatur jadwal dengan rapi dan lakukan hal yang paling utama yang nge-cover manajemen waktu. Motivasi kenapa aku mau kuliah kedokteran itu karena pengalaman waktu kecil sering banget aku pernah sakit gitu, sehingga aku tuh jarang banget masuk sekolah, terus aku jarang banget main sama teman-teman, sampai akhirnya aku pengen nggak boleh gitu kayak dengan ada anak kecil yang sakit kayak aku waktu dulu kayak gitu. Terus suka baca dan nonton film berhubungan dengan kerja tim medis. Juga suka baca dan nonton video atau film yang memotivasi hidup dan membangkitkan semangat. Yap, itu aja sih. Terus kalau misalnya ada yang mau kontak dan serius untuk daftar kuliah di Islamic Azad, bisa menghubungi Islamic Azad agensinya yang bisa ngebantu kamu untuk melalui semua proses pendaftaran. Silakan menghubungi lewat email dan Instagram, dan juga atau kalau ada pertanyaan lagi silakan hubungi aku, atau last not least itu ke IPIRAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salsa atas sharing informasi terkait dengan studi di Islamic Azad University. Mungkin juga ini sedikit menegaskan bahwasanya kalau dilihat tadi dari Kak Lela kan ada 16 rumah sakit di bawah naungan Universitas Tehran Medical Science. Itu pun juga di Islamic Azad University ini ada 4 rumah sakit. Jadi memang kalau dilihat benar-benar sangat menjanjikan bagi teman-teman semua yang mau melanjutkan studi atau kuliah di jurusan kedokteran. Mungkin Kak Salsa sedikit sharing mungkin terkait dengan bagaimana sih belajar bahasa Farsi itu sulit apa enggak sih Kak Salsa? Mungkin sedikit aja, di-spill dikit aja, mungkin nanti bisa lebih jauh dipertanyakan atau dibahas oleh teman-teman di sesi tanya jawab. Silakan Kak. Aku waktu SMA itu sempat belajar bahasa Arab, karena sempat belajar bahasa Arab sehingga nggak terlalu susah ya untuk memahami belajar bahasa Persia. Dan gimana ya cara jelasinnya? Kalau untuk sulit atau nggak sulit atau mudah itu sebenarnya tergantung orangnya gitu sih. Cuman gini, kalau untuk belajar hal yang paling pertama kalau menurut aku itu kamu harus memahami diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Jadi apakah kamu orang yang gampang mengerti melalui pendengaran, atau gampang mengerti melalui baca buku, atau gampang mengerti melalui visual? Visual tuh kayak misalnya ketika kamu lihat sesuatu, itu kayak kamu tuh langsung gampang inget kayak gitu. Atau hal-hal lainnya, atau misalnya gabungan kayak aku. Aku nih orang yang gabungan gitu. Jadi ketika belajar itu kita harus dengar dulu gitu kan. Dengar, terus habis gitu baca, habis gitu yang paling penting itu juga praktek gitu. Setelah kita udah bisa mendengar, karena bahasa Persia itu walaupun sedikit mirip seperti bahasa Arab, namun dia nggak sama gitu, dan pelafalannya beda dengan apa yang dia tulis gitu, sehingga kamu itu juga harus tahu pelafalannya itu apa kayak gitu. Jadi ketika kamu udah tahu nih, kayaknya aku gampang ngerti
lebih dari denger deh gitu. Berarti kamu di kelas itu harus banyak-banyak ngedengerin atau misalnya bahkan kamu harus rekam gitu. Sehingga ketika udah di luar kelas, kamu dengerin lagi kayak gitu. Atau misalnya kamu paham melalui visual gitu. Jadi banyak nonton video kayak gitu. Atau misalnya di kelas izin sama dosennya, aku izin ambil video ya Prof gitu. Hingga dia bisa belajar ulang lagi ketika jam di luar kelas kayak gitu. Jadi harus tahu banget kamu gampang pahamnya di mana, itu yang bakalan bikin mudah kamu untuk paham. Dan itu bukan cuma bahasa aja sih, ketika belajar di kuliahan juga seperti itu. Baik, terima kasih Kak Salsa atas informasinya dan pengalamannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke Kak Husna, mungkin ada closing statement dari Kak Salsa. Silakan Kak Salsa. Halo Kak Salsa. Ini jaringan saya atau Kak Salsa ya teman-teman? Ini suara saya ada kan ya? Atau Mandi Hari, Kak Restu? Ada kok. Ada Salsa kok. yang freeze itu. Oh, siap. Mungkin karena jaringan juga mungkin ya lagi travel di Iran, kita langsung saja ke pemateri selanjutnya. Ada Kak Husna. Halo Kak Husna, apakah suara saya terdengar? Halo, Assalamualaikum. Dengar? Suara aku dengar. Siap. Terima kasih Kak Husna. Ini izin teman-teman semua sebelum kita mulai, Kak Husna ini salah satu tamu kita yang kita undang untuk berbagi sharing pada kita semua terkait dengan informasi studi di Tehran University, khususnya jurusan psikologi. Ini Kak Husna salah satu warga negara Malaysia yang nantinya mungkin kita bisa saling dekat dan saling berbagi satu sama lain terkait dengan info studi di Tehran University. Mungkin langsung saja mungkin Kak Husna, waktu dan layar kami persilahkan, waktunya 15 menit. Monggo Kak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Fatin Husna dari Malaysia. Pertama kali maaf jika ada bahasa yang bakal digunakan nggak mengerti, bisa dibilang ya atau dikasih tahu gitu. I'm waiting for my presentation. Udah keluar, Husna. Di aku belum keluar. Oh, belum ya? Apa internet? Atau mungkin karena Husna pakai itu kali, Telepon. HP. Ya, pakai phone. Ini sekarang slide 1, Psychology University of Tehran. Dimulai aja nggak apa-apa. Hafal nggak materinya? Kemute, Husna. Husna kemute. Oke. Sorry guys. Oke, aku nggak bisa lihat aku punya presentation, tapi nggak apa, aku terusin aja. Oke, aku adalah student psychology di University of Tehran. Next slide. Okay, so as you can see about me, I'm a Malaysian, 23 years old. Saya adalah salah seorang daripada founder di Fatna Academy. Oke, seterusnya. Oke, jadi pertama sekali menurut saya jika kalian itu mau study di Iran, kalian harus tahu Iran itu di mana. Oke, Iran itu berdekatan di negara Timur Tengah gitu, berdekatan sama Irak, Saudi Arabia, dan juga Turki. Oke, next. Oke, jadi ini adalah negeri-negeri yang ada di dalam Iran. Jadi, as you can see, itu adalah negeri Tehran. Tehran adalah capital of Iran. Oke, jadi University of Tehran terletaknya di Tehran. Oke, seterusnya, next slide. Saya ingin ceritakan tentang Iran. Ini masih ke-mute Kak Husna, sorry. Suaranya masih ke-mute. Ya, lanjut silakan Kak Husna. Oke, jadi negara 4 musim. Kita ada musim salju, musim bunga, musim duru, dan juga musim panas. Oke, sekarang kita berada di musim autumn, musim duru. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya di Iran kita menggunakan bahasa Farsi. Oke, coba kamu lihat. Kalau kalian bisa lihat itu tulisannya seperti yang Kak Salsa bilang, karena dia belajar bahasa Arab, jadi dia bisa cepat belajar bahasa Farsi. Karena apa? Lihat tulisannya sama seperti bahasa Arab. Salam chatori. Yani hi, how are you? Ataupun jika kamu ingin memanggil orang yang kamu sayang, bisa bilang Jonam apa Azizam gitu. Oke, next. Ini juga bahasa Farsi.
Next. Oke, ini adalah pengangkutan di Iran. Oke, aku ingin kalian semua tahu bagaimana ya kehidupan di Iran itu, karena menurut aku untuk kita belajar di sebuah negara kita harus tahu keadaannya gimana gitu. Di Iran kita punya salah satu, kamu lihat itu kereta api, or we call it metro, itu adalah kereta api di bawah tanah. Oke, jadi di Tehran specifically kamu itu bisa bergerak kemana saja menggunakan metro, kereta api bawah tanah. Seterusnya kalian bisa guna bus, apa juga taksi. Kereta warna hijau itu taksi. Taksi juga harganya nggak begitu mahal. Ada taksi mustaqim. Mustaqim maksudnya berjalan lurus. Di mana jika kalian ingin dari satu titik ke satu titik, hanya menaiki taksi aja begitu. Nggak punya masalah. Next. Oke, next adalah culture dan ta'aruf. Culture ataupun ta'aruf, kita panggilnya ta'aruf di Iran. Macam di negara kita, Malaysia sama Indonesia, kita itu punya kayak adab gitu. Kayak ketika seseorang menyuruh kita makan, and then kita bilang, nggak apa-apa, kamu aja duluan. Di Iran juga ada yang kayak gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita udah masuk ke University of Tehran. Ini adalah university saya. Jadi next. Okay, the power of UT. University saya adalah university top first rank in Iran. University of Tehran adalah tingkat yang pertama di Iran. Okay, jadi di dalam Best Global University, dia di tangga 353 di seluruh dunia, ataupun tangga yang ke-58 di Asia. Dan University of Tehran juga telah beroperasi semenjak 1934. Jadi sudah lama ya. Seterusnya. Oke, jika kalian lihat di University of Tehran kita punya 25 fakulti, 9 campus dan 11 research center. Ada macam yang Kak Laila, sepertinya Faculty of Medicine di bawah itu. Kami sebenarnya universiti yang digabungkan suatu masa dahulu tapi telah dipisahkan. Jadi sekarang Faculty of Medicine itu berada di salah satu universiti yang lain, begitu. Next. Oke, ini adalah gambar fakulti saya sendiri, Faculty of Psychology dan Education. Oke, seterusnya. Seterusnya adalah kemudahan pelajar. Kemudahan pelajar yang disediakan di universiti saya sendiri, kita ada sediakan bus pelajar. Contohnya daripada dormitory, kita mahu ke main campus. Mahu ke main campus itu ada disediakan bus pelajar. Jadi nggak perlu keluarkan duit, mahu naik taksi apa nggak perlu karena ada busnya. Terus ada gym, ada swimming pool. Gym di sini dipisah ke lelaki dan perempuan. Lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Dan swimming pool juga begitu. Di masa kita mau berenang nggak ada lelaki kayak gitu. And then we got dormitory and also Wi-Fi. Next. Oke, ini adalah tuition fee yang diletakkan untuk bachelor program S1, di Indonesia manggilnya S1 kan, is around 9,000 USD USD dalam 130 juta rupiah gitu. Tetapi aku adalah anak beasiswa, 100% beasiswa. Yani saya tidak bayar apa-apa pun kepada University of Tehran. Okay, next. Okay, kelas bahasa Persia. Adakah aku terlalu laju? Atau okay aja? Okay, thank you Kak. Oke, Kak. Okay. Alright, kelas bahasa Persia maksudnya seperti yang Kak Salsa udah beritahu dan Kak Laila bagi tahu, kelas di Iran itu memang menggunakan bahasa Persia. Seperti Fakultas Psikologi 100% bahasa Persia. Jadi sewaktu kamu tiba di Iran, kamu harus ambil kelas bahasa Persia dahulu, yaitu di Dekhoda, Persian Language Centers under University of Tehran. Memang University Tehran itu ada satu center untuk bahasa Persia. Dan kita belajar dalam 6 bulan ke 1 tahun. Jadi kamu harus belajar basic selama 3 tingkat gitu, and then intermediate 2 tingkat, and then advanced 2 tingkat, 2 tahap. Okay, next. Ini adalah buku yang kita bakal gunakan. Mereka punya buku mereka sendiri, and then as you can see itu gambar ada program-program yang tersendiri. Kayak setiap bulan itu ada program yang kamu bisa menunjukkan bakat bahasa Parsi kamu, kayak menyanyi, bersyair, berlakon dan sebagainya. Okay, kalau mahu informasi yang lanjut bisa ke link di bawah, dekhoda.ut.ac.i. Thank you. Next.
Oke, jadi apa yang menarik tentang Dekoda berbanding pusat-pusat belajar bahasa yang lain? Karena Dekoda itu adalah pusat internasional. Jadi anak-anak dari luar negara kayak backpackers, kayak orang yang travel ke Iran mau tinggal 3 bulan untuk travel aja, bakal belajar di Dekoda. Dekoda itu antara yang terbesar, yang paling bagus di Tehran. Jadi di situ kamu bakal kenal anak-anak yang lain dari luar negara. Kayak di sini gambarnya aku bersama teman-teman Korea aku. Kami makan bersama-sama, makan bareng, belajarnya bareng gitu. Mereka nggak belajar di University of Tehran, nggak sama aku. Karena mereka itu hanya travel ke Iran just as for fun. Mereka belajar for fun only. Tapi aku bisa berkenalan sama mereka. Next. Izin mungkin Oke, Kak itu Usna, teman. waktunya tinggal 4 Ya. menit ya. Ini untuk waktunya Oke. tinggal 4 menit lagi ya Kak. Lanjut. Oke. Oke, next. Oke, scholarship di Iran. Scholarship di Iran itu ada A, B, dan C. Jadi aku scholarship A, yakni ditanggung semuanya, diberi allowance setiap semester, tuition fee, nggak perlu bayar apa-apa ke university, dan juga tempat tinggal free gitu. Next. Oke, kita punya link mohon scholarship. Jika kalian ingin mohon, bisa ke next. Oke, itu linknya. Jika kalian ingin mohon, boleh terus ke link tersebut. Oke, next. Wait. Hello? Hadir, masuk Kak, masuk. Oh, oke, sebab presentationnya lari ya. Oke, jadi the method, cara untuk kamu apply itu sangat senang. Yang pertama sekali apply aja scholarship-nya. Terus setelah kamu dapat scholarship itu, aku berani jamin yang jika kamu apply scholarship, insya Allah kamu bakal dapat. Nggak ada lagi anak-anak yang apply nggak dapat. Karena apa? Mereka memang mau kan foreigner student. Jadi apply aja, and then setelah kamu dapat, kamu boleh apply visa sama flight ticket. Seterusnya terbang ke Iran, kamu bakal ambil kelas bahasa. Next slide. Selepas kamu ambil kelas bahasa, kamu bakal mula first semester di bulan September. Dan seterusnya, selepas habis 4 tahun, kalian bisa graduate. Okay, next slide. Any question? Next. Oke, ini psikologi. Aku cuma mau terang sedikit aja tentang psikologi. Kayak anak-anak pada pikir jika belajar psikologi itu pada lihat orang aja aku bisa ngerti orang itu kayaknya gimana, apa yang dia pikirkan. Aku bisa tahu dia itu seorang yang pemarah kayak gimana. Itu nggak benar ya. Kita nggak bisa terus membaca orang hanya sepintas lalu begitu. Itu bukan apa yang kita belajar di dalam bidang psikologi. Next. Tetapi dalam bidang psikologi itu, kita akan belajar tentang human behavior. Maksudnya kamu akan belajar kenapa ya anak itu marah, kenapa ya dia jadinya begitu dan sebagainya. Kamu belajar tentang kognitif otak gitu, kayak apa? Apa yang dia pikirkan, bagaimana otak-otak itu berpikir, bagaimana dia bekerja, dan bagaimana kita punya behavior, bagaimana kamu berkomunikasi sama orang lain gitu. Next. Oke, kamu juga seperti yang Kak Salsa terangkan tentang aku itu anaknya gimana ya? Anak yang belajar guna vision, guna mata atau mendengar, itu semua kamu akan belajar di dalam psikologi. Kita akan belajar dalam personality sebenarnya. Setiap orang itu, setiap daripada kita punya watak masing-masing. Dan jika ada yang bertanya, kalau aku ambil psikologi itu, aku bakal kerja apa ya gitu. Sebenarnya ada banyak kerja, tapi jika kamu hanya ambil degree in psychology, bachelor degree, kalian bisa bekerja sebagai counselor. Contohnya career counselor. Contohnya jika ada anak-anak yang nggak tahu mau sambungnya S1 itu mau sambung bidang apa gitu, mau sambung ke major apa gitu, kita bakal bagi konsultasi gitu. Oke, seterusnya Doctor of Psychology itu jika kalian sambung ke kedoktoran, S3. Seterusnya jika kalian Master in Degree itu bisa buat
spesialis. Maksudnya kita itu kalau di degree itu hanya ambil psikologi umum. Kayak aku belajar semua sekali. Tapi jika ambil master, baru kita akan spesialiskan gitu. Oh, mau belajarnya tentang personality atau mau belajarnya tentang kanak-kanak gitu. Oke, next. Oke, ini juga related job tentang psikologi, yaitu ada ex-therapy, consumer psychologist, counselor. Kita juga bisa bekerja sebagai forensic and criminal psychologist. Kayaknya aku nggak tahu gimana di Indonesia, tapi di Malaysia itu kayaknya sama aja ya. Kedua negara ini di bagian polis, oke, jika kamu bagian kerja polis atau di mana-mana aja institusi atau di mana-mana syarikat itu memerlukan seorang counselor atau memerlukan satu orang yang bidangnya itu dalam bidang psikologi. Kita panggilnya penasihat untuk memberi nasihat dan sebagainya. Next. Okay, that's all. Thank you. Baik, terima kasih Kak Husna atas informasi dan sharingnya terkait dengan dunia perkuliahan di Tehran University. Mungkin sebelum kita beranjak ke closing statement, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu karena penasaran nih, gimana sih lingkup kehidupan nih kalau bareng orang-orang asing, gimana Kak Husna? Vibe-nya gimana? Menurut aku berhidup sama orang-orang asing itu yang lebih asyik gitu, yang lebih menyeronokkan karena kita bisa belajar tentang culture negara lain dan bahasa orang lain juga gitu. So waktu aku berteman sama-sama kawan-kawan Koreaku, aku malah dapat makan makanan mereka, dapat belajar bahasa mereka, teman-teman dari Jerman, dari France gitu. Dan menurut aku itu yang indah tentang budaya gitu, bisa belajar tentang hal orang lain gitu. Baik, terima kasih Kak Husna atas sharingnya. Mungkin langsung saja Kak Husna ada closing statement. Aku rasa aku cuma mau jelasin lagi satu tentang psikologi di Iran itu. Kayak ianya 4 tahun, psikologi memakan masa 4 tahun di Iran. Jadi kita punya tesis di semester akhir. Kalian nggak ada praktikal. Ya, praktikal nggak ada, cuma tesis di tahun akhir, semester akhir. Dan kita hanya belajar tentang sesuatu yang umum. Nggak ada spesialis apa-apa. Itu aja yang ingin aku tekankan. Baik, terima kasih Kak Husna atas sharingnya. Terima kasih juga. Kita ucapkan juga terima kasih ke Kak Laila, Kak Salsa yang sudah berbagi kepada kita di hari yang berbahagia ini. Mungkin kita langsung saja sharing session atau tanya jawab bagi teman-teman semua yang ingin bertanya. Silakan ya, boleh, bisa langsung atau menuliskan ke kolom komentar seperti itu. Monggo mungkin mau bertanya. Sabar ya Kak Reza. Oh ya, ya sabar. Monggo mungkin Kak Reza bisa open cam terlebih dahulu mungkin biar kita bisa saling mengenal lebih jauh. Mungkin oke, monggo Kak Reza silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza. Saya ingin bertanya, tapi ini mungkin tuh pertanyaannya lebih kepada hal-hal teknis ya untuk beasiswa. Saat ini saya sedang mengajukan program beasiswa melalui kedutaan Iran, dan sudah sedang dalam proses lah. Saya rencananya mau di situ beasiswanya saya diarahkan kepada Imam Khomeini University, katanya di daerah Kaswin. Katanya seperti itu. Cuman jurusan saya itu jurusan Islamic Studies sih. Nah di beasiswa versi kedutaan ini kan ada dua kelas lah ya. Ada yang A sama B. Nah, saya dapat yang B. Yang B ini sekolah gratis, dibiayain full sama kedutaan katanya. Cuman ongkos transportasi pesawat sendiri, asrama gratis, tetapi tidak dapat uang saku. Cuman katanya dapat subsidi. Nah, saya nggak ngerti itu subsidi itu apa gitu, subsidi harian. Nah, yang kedua, pertanyaan saya pernah baca satu artikel, ada orang yang sekolah kalau nggak salah kampusnya University of Tehran yang dia gagal menyelesaikan studinya karena katanya dia mendapatkan beasiswa di salah satu institusi, ternyata itu tidak sesuai
dengan beasiswa yang sudah dia dapat, namun ketika sampai ke Iran ternyata pihak kampus tidak tidak sesuai lah beasiswanya, artinya tidak full gitu sebagaimana yang sudah dijanjikan. Nah, tentu ini sebuah kekhawatiran saya gitulah ya. Artinya makanya saya mau minta gambaran bahwa hal-hal apa saja sih yang kira-kira yang perlu diantisipasi, hal-hal birokrasi apa saja sih yang perlu disiapkan, karena ketika saya baca tulisan tersebut katanya banyak birokrasi yang kompleks yang ternyata justru mempersulit mahasiswa asing. Nah, terus yang kedua saya mau bertanya tuh kepada Mbak, yang pertama kan tadi katanya beasiswa kita kan bisa naik bisa turun gitu dan bisa tetap. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak ada kasus teman Mbak atau rekan Mbak yang dia mendapatkan beasiswa tetapi katakanlah nilainya di bawah standar, lalu beasiswanya di-cut gitu, atau beasiswanya katakanlah tidak dapat lagi karena IPK-nya mungkin di bawah standar ya, katakanlah IPK-nya di bawah 2,75 lah di semester 1 semester 2-nya, sehingga dia tidak mendapatkan beasiswa lagi dan pada akhirnya dia tidak menyelesaikan studinya. Nah, maksud saya ada konsekuensi itu enggak? Kan kita kadang-kadang kan saya pribadi kan juga bukan orang ada gitu lah ya. Jadi terkadang ketika mendapatkan beasiswa seperti itu tapi ada informasi yang datang seperti itu, ya adalah timbul ketakutan kan, karena kita ke Iran pun kan pakai transportasi bukan biaya yang kecil gitu ya kan, dan malu juga dengan keluarga kan, kita udah ke Iran tetapi tidak selesai studinya dikarenakan ada hal-hal seperti itu. Makanya saya minta gambaran aja sih hal-hal apa saja yang kira-kira perlu diantisipasi, yang perlu disiapkan terkait birokrasi yang nantinya akan menghambat kita. Mungkin itu sih. Ini siapa aja yang boleh menjawab? Terima kasih Kak Reza atas dua pertanyaan yang sangat baik. Mungkin kita serahkan dulu nih ke Tum Andi dan juga teman-teman yang lain terkait dengan jalur birokrasi dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melanjutkan studi ke Republik Islam Iran. Mungkin untuk pertanyaan kedua juga mungkin bisa langsung diselingkan juga Kak Lela nih di kolom komentar terkait dari Kak Zainab Muhdor. Kalau untuk bahasa Inggris 1 semester itu nggak berlaku untuk menerima beasiswa. Itu mungkin bisa minta tolong dijawab ya Kak Lela sekalian. Ya monggo Andi Hari. Siap, izin Kak Laila dan teman-teman semua mungkin menjawab soal yang beasiswa tadi ya. Tentunya di Iran tetap ada resiko seperti itu, misalnya dijanjikan atau ternyata nggak sesuai ekspektasi, tapi yang menjadi yang menjadi notes-nya, catatannya itu orang lebih sering mereka punya ekspektasi yang tinggi gitu, nggak sesuai data. Misalnya mereka udah dengar oh ini negara bersalju terus teknologinya maju apa segala macam. Makanya yang kami arahkan ke teman-teman Edufair ini ditulis juga resiko-resikonya apa sama nilai kurangnya dan apa nilai baiknya supaya ini bisa objektif dan kita nggak kehilangan objektivitas itu. Nah, tentunya dengan membaca semua informasi yang ada kita omongin itu seperti apa nanti insya Allah juga nggak bakal kenapa-kenapa karena yang kita omongin yang adanya kayak gitu. Misalnya tentang tadi ada yang di beasiswanya nggak sesuai nggak sesuai ekspektasi atau nggak sesuai yang tertulis ya, itu saya kurang tahu sih case-nya seperti apa, contohnya seperti apa dan tahun kapan. Untuk birokrasi sebenarnya namanya birokrasi kan di negara mana aja sebenarnya ribet ya. Di Jerman, mau di Kanada, mau di Indonesia itu mungkin nggak kerasa ribet karena bisa dibayar mungkin. Bikin SIM kan aslinya ribet banget kan, cuman bisa dicepetin gitu. Nah kalau di Iran nggak bisa dibayar-bayar cepetin gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak biasa ke kantor ngurus ini itu bakalan kerasa capek banget. Tapi mungkin untuk Mas Reza sarannya baiknya ditanya aja terus konsolidasi dengan kedutaan Iran misalnya ke Pak siapa yang ngurus Pak Ghazali. Oh Pak Imam Ghazali ya? Iya. Aha, di anu aja dipastikan terus kalau seperti ini bagaimana ininya gimana ya di follow up sesuai perkataan dia aja.
Insya Allah nggak bakal In- kenapa-kenapa. Indi, aku punya jawaban untuk itu. Jika bisa Oh iya, dikasih siap. ke aku. Oke, siap. Siap, nanti Bang Reza ketemu di Iran. Insya Allah nanti kita jemput Amin, di amin. Imam Khomeini International Airport nanti. Siap. Iya, amin, amin. Doain Assalamualaikum. ya Allah. Salam. Siap, siap. Semoga Makasih. lancar. Yuk. Sama-sama, Bang. Lanjut Yuk. tadi. Mungkin langsung saja mungkin Kak Husna, terima kasih sebelumnya Tuman di Hari atas responnya. Monggo Kak Husna. Kak Lela tahan dulu bentar dulu ya. Oke. Sorry. Oke, jadi bentar yang tadi Mas Reza bilang tentang scholarship itu ya memang ada 3 scholarship A, B, dan C. Jadi yang kamu dapat itu scholarship B, jadi kamu nggak dapat allowance setiap bulan, benar nggak? Jadi Iya, benar. apa yang dikasih tahu tentang subsidi itu adalah kemudahan yang dikasih ke pelajar. Contohnya kayak aku bilang kamu bakal bisa guna bus university. Jadi nggak usah bayar uang angkos mau ke university gitu karena ada bus yang disediakan. Terus makanan. Kita punya makanan yang dikasih ke pelajar dan kamu hanya perlu bayar dalam separuh harga saja. Contohnya, kalau makanan itu di luar mungkin harganya $40 gitu. Ini contoh aja ya. Iya, ya. Kalau untuk student itu cuma kamu bayar $2 gitu. Sangat-sangat murah. Iya, itu subsidi yang dikasih tahu gitu. And then kamu juga diberi tempat tinggal. Kan tempat tinggal itu kan percuma. Di dalam tempat tinggal itu ada gym, ada library. Itu semua dikira sebagai subsidi kepada kamu. And then seterusnya jika kamu mau beli barang, contoh mau beli sayur, apa susu kayak mau shopping itu di dalam dormitory itu ada kedainya gitu, ada supermarketnya dan harganya itu selalunya lebih murah gitu dibanding di luar kayak gitu. Itu subsidi yang dikasih tahu. Tapi jika aku bisa kasih satu lagi nasihat, jika kamu mau coba untuk apply untuk scholarship A, karena aku itu scholarship A, kamu bisa gunakan link yang aku kasih tadi, apply sekali lagi, coba untuk apply sekali lagi, dan lihat jika kamu bisa dapat scholarship A gitu. Nah itu aja. Apa Itu ada soalan lain bisa ditanya? Subsidi itu termasuk buku ya? Misalkan kita membeli buku referensi-referensi, enggak? Maksudnya diskon ada? Oh ya. Ya, tapi di library itu selalunya itu emang ada buku-buku yang kita bakal pakai di kuliah, selalunya ada di library. Jadi kita bisa pinjam aja. Oke. Nah, gitu. Oke. Tapi asrama gratis ya? Aman ya? Asrama Iya, per bulanan asrama gratis. Oke. Betul, gratis. Dan asrama itu punya dua jenis. Satu asrama untuk anak-anak yang degree sama master, satu asrama itu anak-anak PhD gitu. Kalau anak-anak degree sama master, satu kamar dikasih kayak 6 orang satu kamar. Oke, terus dalam satu koridor itu ada toilet, ada tempat mandi, tempat masak dalam satu koridor gitu. Tapi untuk anak-anak PhD, anak-anak doktor, satu kamar satu orang. Satu orang. Dan dalam kamar itu ada refrigerator, ada peti ais, ada dapur dan sebagainya. Tetapi nanti jika kamu sudah sampai di Iran, kamu bisa tanya juga jika ada kosong di kamar dokter. Karena aku tinggalnya di kamar dokter. Satu kamar satu orang. Gitu. Jadi enak gitu. Iya. Jadi itu bisa. Mbak, satu lagi. Ini kan saya kan sudah berkeluarga ya. Gitu. Ya. Ya tentu istri saya kan ya inginnya ikut gitu lah ya. Nah, tetapi kan ya mungkin kira-kira ada fasilitas nggak? Artinya apakah saya harus sewa asrama lagi buat istri gitu? Nggak bisa ya? Apa gimana? Ada. Memang ada. Oh, ya? Memang kita itu ada satu rumah untuk orang yang udah berkawin. Oh. Memang ya ada satu apartemen gitu untuk orang-orang yang udah berkawin. Oh, tapi nggak ada biaya tambahan ya untuk kalau kita bawa istri anak? Ada? Setahu saya nggak ada biaya tambahan, cuma untuk visa. Bila kamu apply visa nanti, kamu harus apply visa untuk anak-anak sama istri sekali, yang itu harus kamu bayar tambahan untuk visa istrimu. Oh, untuk visanya aja ya? Ya, bisa aja. Oke, terima kasih Mbak atas informasinya. Sama-sama, semoga membantu. Siap, terima kasih Kak Husna, Kak Reza atas diskusinya. Mungkin kita langsung saja ke Kak Lela terkait pertanyaan kedua. Dan juga mempertegas mungkin pertanyaan dari Kak Zainab Buhdar nih. Monggo Kak Lela. Masih ke mute kayaknya Kak Lela.
Ya, terima kasih. Tadi saya ingin melengkapi mengenai pertanyaan kedua tentang fluktuasi kontrak, anggap aja. Jadi awalnya bilang apa, kemudian selanjutnya bilang apa, gitu kan? Sekarang boleh digarisbawahi bahwa apa yang saya bilang itu berbeda dengan hal yang Mas Reza apply. Karena balik lagi tadi saya sudah katakan bahwa Tehran University of Medical Science itu di bawah Kementerian Kesehatan. Berbeda dengan yang Mas apply di Kemenristek gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang fluktuasi ini, itu nanti ada di EduFair 14 Oktober itu Alwi Uraidli Kimia Terapan, beliau juga beliau sudah di sini melalui jalur yang Mas tempuh gitu. Jadi kalau misalnya kemudian saya ditanya juga mengenai hal-hal yang selain yang Mas bilang artikel tersebut, beberapa tahun ke belakang juga ada permasalahan mengenai awalnya bilangnya universitas apa, kemudian di pertengahan universitasnya diubah kayak gitu. Dan saya tanya ke ke Alwi, katanya enggak, sekarang udah enggak kayak gitu lagi. Itu udah dulu, sekarang Wizarate Ulum atau Kemenristek Dikti sudah memperbaiki peraturannya mereka. Mungkin nanti di next week, di minggu selanjutnya bisa ditanyakan ke Alwi. Kita datang lagi minggu depan untuk EduFairness. Kemudian untuk yang tadi Mas bilang, kalau misalnya yang tadi saya bilang untuk fluktuasi kalau nilainya turun di semester anggapnya tahun selanjutnya nilainya di bawah 14, misalnya dia dapat beasiswa cuma 25%, apakah bisa dicabut? Bisa banget gitu. Kenapa? Karena di sini di Tehran University of Medical Science kita itu di sini tuh benar-benar orientasinya orientasi akademik gitu. Jadi nggak ada toleransi untuk yang nilainya di bawah terus. Malah beberapa baru-baru ini teman saya satu angkatan saya itu ada 8 orang yang udah mau di DO karena udah turun terus kan nilainya di bawah 14 terus berturut-turut gitu. Jadinya di sini benar-benar academic oriented gitu kalau di Tehran University of Medical Science. Selanjutnya untuk pertanyaannya Mbak Zainab ya, tadi Mas Ain bilang ya tentang bahasa ya, Mas Ain. Ya, benar Kak. Mbak Zainab Budar, untuk bahasa, jadi itu untuk kelas bahasa Inggris satu semester itu nggak bahasa Inggris, bahasa Inggris atau bahasa Persia itu Mbak Zainab bisa. Saya kayaknya tidak bilang mengenai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang tidak memiliki IELTS atau TOEFL yang memadai, kan kalau di sini kan IELTS-nya itu 5,5 minimal dan TOEFL-nya itu minimal 525 IBT atau ITP. Itu kalau tidak memiliki sertifikat ini ketika masuk ke dalam TUMS itu harus masuk kelas harus placement test dulu bahasa Inggris. Setelah placement test baru ditujukan dia ini akan masuk kelasnya masuknya level berapa dan berapa semester, dan itu bayar lagi kayak gitu. Kemudian untuk bahasa Persia seluruh mahasiswa kedokteran harus wajib belajar bahasa Persia, tetapi beda dengan UT atau beda dengan Islamic Azad. Kalau mereka semester pertama belajar bahasa Persia full, kemudian selanjutnya kuliah full bahasa Persia. Beda dengan kita. Kalau kita masuk sampai di Tehran atau di Kish, kita nggak belajar bahasa Persia, tapi belajar dengan bahasa Inggris, maksudnya belajar anatomi, sistem, semuanya pakai bahasa Inggris selama 2,5 tahun, tetapi dalam 2,5 tahun itu kita ada juga kelas dalam 1 minggu 4 jam bahasa Persia. Selama 2,5 tahun. Kenapa? Karena di tahun ketiga itu kita akan full bahasa Farsi gitu. Jadi selama 2,5 tahun kita basic science dengan bahasa Inggris belajar plus kelas bahasa Persia. Semester tahun ketiga full bahasa Farsi. Kenapa? Karena kan kita ke rumah sakit, kita ngomong sama pasien. Jadi itu sangat digunakan untuk interaksi dengan pasien seperti itu. Mau itu baik penerima beasiswa maupun yang tidak menerima beasiswa. Penerima beasiswa berarti kelas bahasanya gratis, tapi kalau yang tidak menerima beasiswa ada bayar lagi kelas bahasa, tapi kalau misalnya masih mau mengajukan lagi beasiswa untuk kelas bahasa masih bisa. Aku boleh nambahin nggak?
Oke, silakan Kak Salsa. Tapi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya untuk Kak Lela atas responnya. Monggo Kak Salsa. Sama. Ini sebenarnya salah satu poin yang mau aku bilang tadi pas waktu presentasi dan juga melengkapi apa yang udah Presiden IPIRAN bilang. Harusnya teman-teman juga bilang kan poin-poin kekurangan dan kelebihan dan fakta yang ada di IRAN itu seperti apa. Nah, begini, untuk yang pertanyaan Mas Reza bilang kan sesuatu yang tidak sesuai seperti itu. Itu kayak gimana sih? Nah, menurut aku itu mengenai administrasi atau birokrasi, kata-kata yang harus di bold itu dari pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman teman-teman yang lain, you have to be specific. Really, you have to be specific. Jadi kamu harus spesifik, mau cari taunya tentang apa, bidang apa, dan di bagian mana, gitu. Karena faktanya gitu di Iran ketika kita ngurusin administrasi, itu kita suka dilempar-lempar. Kayak misalnya aku punya masalah ini, oh kamu harus ke sana. Waktu kita udah ke sana, nanti kita harus dikasih tahu lagi harus ke bagian yang ini, kayak gitu. Jadi makanya kenapa we have to be specific. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita mencari tahu informasi, itu benar-benar harus kitanya sendiri punya pegangan, kayak di record gitu. Kata dia ketika kita mau merujuk ke seseorang gitu, kayak misalnya ke bagian pendidikan, aku punya masalah ini gitu kan. Terus kalau bisa di record aja tuh, kita harus ngapain. Kayak misalnya gini, oh kamu harus ke bangunan A, terusnya kamu harus menemui Bapak B, dan Bapak B ada di ruangan C, gitu. Dia harus benar-benar spesifik. Sehingga ketika misalnya nanti sama orangnya itu diputarbalikkan, punya bukti sendiri. Orang yang tadi, kayak tunjukin aja recordnya gitu. Atau misalnya kamu minta nih, Bapak atau Ibu, boleh nggak minta tolong tulisin mana saya harus bisa atau menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, kayak gitu. Soalnya kalau di Azad tuh kayak gitu, karena di Azad tuh banyak banget kan gitu cabangnya, sehingga ada hal yang kita harus konfirmasi atau ketika kita harus cari dan solusinya itu nggak bisa lewat internet dan kita harus tatap langsung kayak kantornya, itu seperti itu gitu. Dan gedungnya itu beda-beda gitu, gedung kampusnya dan gedung kantornya gitu. Jadi you have to be specific and have an improvement kayak gitu. Atau kayak record, atau kamu minta ke bapak atau ibu tersebut untuk tulis gitu. Kan akhirnya tulisan berdasarkan tulisan orang tersebut. Menurut bapak ini ibu B atau bapak E, saya harus ke sini menemui bapak B atau bapak E, kayak gitu. Dan harus benar-benar lebih spesifik lagi. Itu kan yang satu. Yang kedua juga seperti ini. Di Iran itu informasi semua yang kita semua teman-teman yang udah taruh dan udah dijelasin itu punya high probability untuk berubah seperti itu. Karena kalau di Azad sendiri yang sistemnya bayar, itu biaya pendidikannya berbeda dari tahun ke tahun kayak gitu. Jadi semakin tahun itu biayanya itu meningkat seperti itu. Sehingga ketika misalnya ada yang bilang, katanya biayanya segini, kok segini sih gitu. Karena di Iran itu biayanya berbeda gitu setiap tahunnya dan bisa jadi berubah gitu. Dan perubahan itu it's not our control gitu. Jadi kemungkinan banget besar itu semua informasi itu bisa jadi berubah. Makanya kenapa kita harus lebih spesifik lagi untuk nanya informasi apa yang ingin kita tahu kayak gitu. Kemungkinan besar untuk berubahnya itu tuh kemungkinan besar banget gitu untuk informasinya itu berubah kayak gitu. Jadi nggak stable kayak yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Kak Salsa. Jadi benar, sorry. Jadi salah satu banget pelajaran terpenting yang menurut aku harus banget bisa diterapin sama semua teman-teman yang mau belajar ke luar negeri, khususnya ke Iran, you have to open of the changes kayak gitu. Jadi kamu harus benar-benar siap untuk setiap atau segala perubahan yang ada. Siap. Terima kasih Kak Salsa. Memang kalau dilihat case-nya juga kan di Indonesia untuk masalah biaya kuliah itu kadang naik, kadang turun juga seperti itu teman-teman. Begitupun juga berlaku di Republik Islam Iran ataupun di
kampus di negara manapun. Mungkin terima kasih untuk Kak Salsa, Kak Lela, dan Kak Fatin Husna atas respon untuk pertanyaan pertama dan juga pertanyaan lanjutan dari Kak Zainab Muhdor tadi. Mungkin saya ingin menambahkan lagi terkait pertanyaan dari Kak Zainab Muhdor nih, karena beliau sangat semangat. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, ada 2 pertanyaan yang disebutkan oleh beliau. Pertama, untuk Kak Lela, kan Kak Lela ini kan S1-nya bukan kedokteran tuh, seperti itu. Nah, di sana tuh kalau misalnya kita ambil jurusan beda dari jurusan kita sebelumnya di Indonesia, kira-kira perlu ikut kelas matrikulasi nggak? Tuh, itu untuk pertanyaan kedua ya, Kak Lela, dari Kak Zainab Muhdor. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga narasumber kita, Kak Fatin Husna, Kak Salsa, dan juga Kak Lela, kira-kira untuk jurusan umum ada nggak tes masuknya? Kalau misalnya ada, apa saja yang perlu kita persiapkan? Seperti itu. Mungkin silakan Kak Lela, waktunya 3 menit untuk setiap para narasumber. Monggo. Kak Lela dulu ya, kita persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saya pribadi, saya tidak ada matrikulasi di sini, dan juga di sini itu yang saya ambil adalah kedokteran. Kalau saya mau ngambil S2, saya bisa langsung S2 karena saya udah punya S1. Tapi saya ini kedokteran kan S1. Dan kalau mau misalnya mau S2-nya kedokteran, bisa dibilang itu berarti spesialis. Sedangkan spesialis itu tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali dia jurusan kedokteran. Gitu. Jadi kalau saya, karena S1-nya biologi, harus mengulang lagi S1 lagi tanpa matrikulasi, jadi 7 tahun full saya harus kedokteran gitu. Karena walaupun saya dulu waktu masih biologi, waktu di biologi udah pernah belajar anatomi hewan, kemudian saya pernah belajar sistematika tumbuhan, itu dan mungkin saya belajar juga biologi sel, itu nggak ada benar-benar benar-benar jauh, sejauh-jauhnya dengan apa yang ada di kedokteran, karena kedokteran lebih detail, lebih kompleks gitu. Jadinya, tapi karena saya dulu di biologi di Universitas Brawijaya, alhamdulillah kan Universitas Brawijaya itu kan dia 5 star ya untuk biologi di dan itu skala internasional juga sudah biologinya di Universitas Brawijaya. Jadi karena kami sering pakai bahasa Inggris, kemudian banyak terminologi bahasa Inggris yang sudah pernah kami gunakan. Jadi ketika saya di sini lanjut kedokteran, itu benar-benar bisa dibilang lebih mudah gitu. Makanya saya waktu itu alhamdulillah karena pernah S1 di UB, ketika semester 2 tahun kedua saya langsung alhamdulillah dapat peringkat IPK tertinggi. Itu mungkin salah satunya karena lebih mudah cara belajarnya dibandingkan saya dari SMA dulu, kemudian kuliah kedokteran. Saya juga ngerasa kalau dulu saya SMA langsung kuliah di sini juga pengap-pengap, saya ngerasanya kayak gitu. Jadinya alhamdulillah banget dulu saya S1 dulu di biologi, tapi ada juga teman saya yang dia S2 di bagian neuroscience. Jadi dia S1 udah biologi, S2-nya neuroscience, kemudian S1 lagi untuk dapat kedokteran. Begitu. Dan itu 7 tahun full, tidak ada matrikulasi. Ulang lagi dari semester 1 gitu. Itu kan pilihan, dia pengen jadi dokter yang merupakan S2 saya neurologi gitu. Jadi itu pilihan aja sih. Tapi insya Allah kalau misalnya S1-nya linear, hitungannya kan saya kan hitungan linear juga ya biologi. Jadi ada kayak ilmu-ilmu kehidupan gitu. Jadinya insya Allah lebih mudah. Tetapi kalau misalnya dari S1-nya bisnis atau S1-nya IPS, itu kayaknya lebih sulit deh, karena maksudnya yang pasti udah lupa dong, udah jarak 4 tahun dari SMA, yang pasti udah lupa biologi kayak apa, kemudian kimia kayak apa, taunya bisnis atau nggak politik gitu, nggak bisa langsung ke kedokteran gitu. Mungkin lebih disarankan bagi S1 yang linear gitu, yang mengenai tentang kehidupan, itu lebih disarankan kalau misalnya mau kedokteran masih bisa. Sama kayak psikologi misalnya kalau misalnya mau psikiatris ya kan, Husna, kalau misalnya mau jadi psikiatris, bedanya psikologi sama psikiatris beda ya. Jadi kalau psikiatris itu dia yang bisa prescription, bisa ngasih obat gitu. Jadi kalau misalnya S1-nya psikologi bisa lanjut ke kedokteran gitu. Akhirnya dia jadi psikiatris gitu. Jadi orang yang psikologi tapi bisa prescription obat. Belajarnya berapa tahun? 6 tahun juga sama, 6 tahun 7 tahun setelah psikologi gitu. Itu sih ininya saya. Terima kasih Kak Lela. Mungkin bisa lanjut untuk Kak Salsa, Kak Husna terkait dengan jurusan umum nih.
Apakah ada tesnya juga? Jika ada tesnya, apa yang perlu dipersiapkan gitu? Monggo Kak Husna dan Kak Salsa. Oh dulu ya Salsa. Apa kamu? Oke, jadi kalau di jurusan umum itu nggak ada tesnya. Ini di University Tehran sendiri ya, aku bilang ya. Tapi ya bergantung kepada kamu itu pelajar beasiswa apa bukan pelajar beasiswa. Jika kamu pelajar beasiswa, kamu nggak bakal dites untuk masuk ke major itu, untuk masuk ke university. Tapi aku punya teman, seorang teman, orangnya Cina, dia itu bukan pelajar beasiswa, dia itu harus ambil tes. Tapi tesnya itu ya tes yang gampang gitu, contohnya tentang basic matematika, tambah tolak bahagi gitu, terus basic science, and then juga basic umum, bahasa umum. Bentar ya. Ini kayaknya Kak Husna ini terpental kayaknya, teman-teman. Ini mungkin bisa lanjut mungkin Kak Salsa, ntar kita bisa sambungkan ke Kak Husna. Lanjut Kak Salsa, apakah di Islamic Azhar University ini ya bagi teman-teman yang berminat melanjutkan studinya di jurusan umum, apakah ada tesnya? Jika ada tesnya apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Begitu mungkin. Untuk tes di kuliahnya itu sejauh ini nggak ada, cuman ada wawancara. Nanti wawancaranya itu pas waktu udah di Iran ya gitu. Makanya kenapa harus bahasa dulu. Oh, oke, siap hadir. Thank you Kak Salsa. Kak Lela mungkin ada yang mau ditambahkan karena angkat tangan tadi. Monggo Kak Lela. Iya, aku ada yang mau ditambahkan. Tadi kan juga saya belum menjelaskan mengenai beasiswa ya. Maksudnya ininya apa namanya detailnya gitu. Jadi di TUMS ini kan tadi balik lagi bukan cuma kedokteran gitu. Kalau misalnya yang dianggap umum itu masih ada apa namanya kayak kesehatan, misalnya farmasi, hitungannya kan bukan kedokteran, farmasi, kemudian kebidanan, kemudian psikologi di sini juga ada, kemudian neurologi, hal-hal yang bukan kedokteran sama. Kalau daftar apapun di sini pasti diterima, pasti masuk. Mau itu S2, misalnya kayak Fatima yang tadi Ayin sudah singgung, Fatima Mustafawi, beliau apa namanya jurusannya nanoteknologi, sebelumnya biologi di Indonesia biologi, kemudian S2-nya di sini nanoteknologi diterima gitu, dan kalau tidak salah 50% juga beasiswanya gitu. Dan lebih mudah kalau misalnya mau masuk S2 atau postdoc di sini jurusannya yang berkaitan dengan kesehatan tanpa tes gitu. Misalnya ada mungkin misalnya tes misalnya masuk ya paling apa yang tadi kayak Husna bilang gitu. Di tesnya cuma kayak tes ya biologi, kimia, fisika, matematika. Hanya itu formalitas aja gitu. Bahkan misalnya nilainya 30 atau misalnya nilainya 40 juga tetap keterima. Itu hanya untuk ngetes aja, placement test seberapa ini sih, cuma buat placement aja seberapa bagus sih nilai IPA kita gitu. Jadinya nanti mungkin ketika nilainya di bawah, misalnya kayak kalau saya sendiri, nilai IPA saya di bawah, nilai tes saya di bawah 30 misalnya. Saya semester 1 tidak boleh mengambil langsung anatomi gitu. Harus ditambah biologi dulu kayak gitu. Tapi nggak bakal dikeluarin gitu. Itu hitungannya udah masuk, udah diterima, baru dites placement test gitu. Bukan yang kayak dites kemudian itu ditentukan terima atau enggak. Ini diterima dulu baru nanti dites. Oke, terima kasih Kak Lela. Mungkin kita langsung sambungkan saja Kak Husna tadi karena sempat terpental Kak Husnanya. Mungkin silakan Kak Husna, 3 menit ya. Sekaligus juga menjawab nih satu pertanyaan dari Kak Zakia terkait dengan bagaimana sih tips and triknya biar dapat beasiswa jenis A gitu loh. Kak Husna, mungkin bisa berbagi. Kali aja kan saya juga kan dari jurusan filsafat nih, mau pindah lah ke psikologi untuk belajar dan kuliah lagi di Iran seperti itu. Monggo Kak Husna. Oke, jadi maaf tadinya terputus. Oke, jadi ingin aku jelaskan tadi ya tentang temanku yang orang Cina itu seperti yang Kak Lala bilang, iya exam itu hanya sebagai syaratnya aja gitu. Sebenarnya memang kita bakal lepas dan examnya nggak susah gitu.
memang selalunya pelajar-pelajar bakal lepas, itu hanya syaratnya aja gitu. Tapi jika kamu itu seorang pelajar beasiswa, kamu nggak ada ambil exam, walaupun kamu ambil jurusan apapun kamu bakal ambil, kamu nggak bakal punya exam. Terus masuk selepas kamu habis kelas bahasa, terus masuk mengambil major kamu. Oke, begitu. Seterusnya untuk persoalan tentang bagaimana untuk dapat beasiswa A gitu, menurut aku itu sebenarnya aku itu hanya apply aja gitu. Yang penting tentang result kamu sih, sewaktu kamu apply beasiswa, itu bergantung ya. Untuk syarat dulu itu diletakkan supaya kamu itu memberi sedikit komen gitu, kayak kenapa kamu mau belajar di Iran gitu. Dia bakal tanya soalan itu di borang beasiswanya gitu. Jadi menurut aku itu kuncinya. Kamu itu harus menunjukkan yang kamu itu seorang anak yang pengen menerokai dunia Iran, menerokai negara Iran. Kamu itu bersuka sama negara Iran dan ingin menyambung pelajaran kamu di sana. Jadi bila dia lihat, oh ini anaknya banget kayak semangat banget ya gitu. Jadi dia bakal kasih kamu beasiswa yang penuh gitu. Dan seterusnya tentang result juga sih. Memang dia nggak meletakkan syarat yang khusus kayak jika kamu ingin sambung psikologi, matematik itu harus A atau matematik itu harus B gitu. Tapi kamu juga harus tahu jika aku ingin sambungnya bidangnya psikologi, aku itu harusnya dapat keputusannya itu agak bagus dalam matematik, sains gitu, karena psikologi itu kaitan banget ya sama biologi. Kamu bakal belajar tentang otak, tentang matematik, statistik dan sebagainya. Jadi matematik dan sains agak penting gitu. Tapi nggak terlalu, kamu patut ambil, tapi nggak terlalu, aku harus E gitu, nggak. B atau C juga bisa apply, yang penting kredit A, B, ataupun C. Jadi sains sama matematik itu penting untuk sambung dalam bidang psikologi. Tapi jika kamu mau apply dalam bidang lain, contohnya tentang bidang kayak pendidikan Islam, kayak bidang apa aja gitu kan, kayak arts, kita ada juga bahasa di sini. Kalau kamu belajar bahasa Prancis juga bisa, belajar bahasa Farsi juga bisa. Yang penting itu menunjukkan minat yang lebih gitu. Result kamu harus oke, elok, bagus, terus kamu buat karangan yang bagus gitu. Maaf ya, bahasaku agak kucar-kacir. Tidak apa-apa, Kak Salsa. Aku boleh nambahin nggak? Kami mengerti kok. Boleh, silakan Kak Salsa. 2 menit ya. Seperti yang udah dijelasin Kak Laila, ini itu apa namanya, mau ngasih jelasan gambaran secara umum ya. Jadi kalau di Iran itu jurusan kesehatan itu punya universitas sendiri, bukan kayak di Indonesia. Kayak misalnya di Indonesia itu UI dokternya ada, farmasi ada, terusnya sosial politik ada, dan lain-lain ada. Nah, tapi kalau di Iran tuh beda karena dia itu dibawahinya sama 2 menteri yang berbeda. Kalau yang non kesehatan itu menteri pendidikan, terus kalau yang jurusan kesehatan itu menteri kesehatan. Makanya di Iran itu namanya Ministry of Health and Education kayak gitu. Jadi kesehatan dan juga pendidikan kayak gitu aja sih. Terus yang aku mau nambahin juga yang Husna udah ceritain, yang tentang apply beasiswa. Itu apply beasiswa juga kurang lebih kayak apply kerja gitu. Jadi pemberi beasiswa juga pengen lihat apakah si aplikan atau orang yang mengaplikasi beasiswa itu layak gak sih gitu. Jadi kamu teman-teman harus nunjukin bahwa aku punya pengalaman seperti ini, nilaiku seperti ini, aku punya kelebihan ini, dan kayak di depan para pemberi beasiswa itu aku tuh layak loh kalian diberi beasiswa seperti itu. Semangat teman-teman semua, semoga informasi kita semua bermanfaat dan membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salsa dan Kak Husna serta Kak Laila. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya. Ditahan dulu teman-teman, dari Kak Hadijatul Kubro. Pertanyaan pertama ini ya teman-teman, S1 kedokteran di Indonesia bagaimana untuk melanjutkan spesialis di Iran? Ini bisa dipahami ya teman-teman, untuk para narasumber. Mungkin ditujukan untuk Kak Salsa dengan Kak Laila. Kedua, kita tujukan ke Kak Husna, ada nggak batasan umur untuk memperoleh beasiswa di Republik Islam Iran? Untuk pertanyaan ketiga, ini menyeluruh umum, apakah ijazah dari Iran bisa langsung diterima di Indonesia? Silakan dulu kita serahkan ke Kak Salsa dan Kak Laila. Monggo Kak Laila dulu.
2 menit untuk merespon pertanyaan pertama. Ya, kalau misalnya di Tehran Universitas Medical Science sendiri untuk masuk ke spesialis, jadi itu sama kayak masuk sini first 2 degree terakhir berarti degree-nya kedokteran di Indonesia dan degree-nya SMA waktu di Indonesia itu harus di-apply dan dilihat untuk melihat ininya apa sih namanya untuk melihat beasiswanya bisa dapat beasiswa atau enggak gitu. Dan kemudian yang pasti di sini sayangnya karena kan pasti kan kalau namanya spesialis kan residen dong. Kita pasti residensi apa namanya hospital base di sini yang pasti pasien Iran gitu. Dan dokternya dokter Iran. Jadi bahasa Persia itu sangat dibutuhkan. Dan menurut saya bahasa Persianya itu akan jauh lebih advance gitu. Mungkin itu sih ininya apa namanya. Kalau saya pribadi kalau bukan kedokteran di Iran S1-nya, saya tidak menyarankan untuk spesialis di Iran. Kenapa? Karena akan sulit untuk bahasanya gitu. Jadi lebih baik cari specialty di di other English speaking country aja, misalnya kayak di Australia. Kenapa? Karena kedokteran dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu kita atau berbeda dengan bahasa internasional, ini kan hitungan bahasa ketiga ya. Itu akan sangat sulit kalau ininya saya sendiri ya, pengalaman pribadi saya gitu, karena belajar kedokteran aja pakai bahasa Indonesia aja belum tentu paham kan. Tapi ketika belajar kedokteran dengan bahasa ketiga itu sulit banget sih. Apalagi nanti misalnya udah bener-bener ngelotok kan ilmu kedokteran waktu di Indonesia udah keren banget lah ilmu kedokteran Indonesia, kedokteran umum di Indonesia. Kemudian ke Iran harus belajar lagi bahasa Farsinya, advance gitu. Dan ngomong seluruh ilmu kedokterannya diomongkan dengan bahasa Farsi, itu rada sedikit sulit. Jadi lebih baik disarankan untuk specialty kalau dari lulusan Indonesia mau keluar negeri mendingan cari English speaking country aja gitu. Gitu sih menurut kalau dari saya. Tapi kalau misalnya mau dengan tantangan belajar bahasa Farsi beberapa kali lipat dibandingkan kami, boleh bisa dengan apply first recent degree, habis itu upload aja di web, nanti akan ada sama aja seperti kita apply di sini gitu, dan akan pasti diterima, nggak mungkin nggak diterima. Oke, thank you Kak Lela. Mungkin kita langsung saja beranjak ke Kak Salsa. Monggo Kak Salsa, terkait dengan spesialis kedokteran di Iran, bisa nggak? Kita ini alumnus S1 kedokteran di salah satu universitas di Indonesia, bisa nggak ngambil spesialis di Iran? Monggo mungkin 1,5 menit ya. Ya, bisa aja. Kurang lebih kayaknya semua jawaban dan pendapat aku udah diwakilin sama Kak Laila, dan ada sedikit tambahan juga. Ya, kalau kedokteran itu advance. Jadi aku kan ada informasi juga untuk lanjut kedokteran di Jerman. Nah, itu harus pakai bahasa Jerman dan levelnya itu advance gitu. Jadi kalau untuk belajar bahasa Jerman kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 dan D. Nah, untuk kedokteran lanjut kedokteran di Jerman itu bahasanya itu sampai D gitu. Jadi kamu harus sampai D dulu. Nah, di Iran juga sama. Jadi bahasa Persianya itu harus advance kayak gitu. Udah sih, itu aja. Oke, terima kasih Kak Salsa. Mungkin untuk Kak Husna, ada nggak kira-kira batasan umur nih kalau kita mau dapetin atau ngambil beasiswa dari pemerintah Iran? Iya, ada. Kalau untuk bachelor, untuk S1, umurnya itu nggak bisa lebih daripada 24 tahun. Ini ditulis dalam syaratnya. Nggak bisa lebih daripada 24 tahun untuk degree, dan nggak bisa lebih daripada 28 tahun untuk master. Tetapi aku punya seorang teman, dia itu udah 30 tahun, tapi dia apply scholarship untuk master, dan dia lulus. Jadi aku nggak tahu ya dia itu betul-betul menggunakan conditionnya, syaratnya itu apa enggak. Tapi kalau di dalam kamu lihat list syaratnya itu untuk degree 24, untuk master 28 tahun. Oke, terima kasih Kak.
Mungkin sekedar informasi juga kalau di kampus saya sendiri kan ya kan beda-beda ya teman-teman aturan di setiap kampus. Kalau di kampus saya sendiri untuk program magister itu batasan umurnya 37 tahun seperti itu. Mungkin nanti bakal di-sharing di pertemuan ketiga di Ahlul Bait University of Tehran Iran. Lanjut Kak Husna jika ada yang mau ditambahkan. Oke, aku cuma ingin tambah tentang scholarship di Iran itu. Sebenarnya aku itu mau menyuruh kalian semua ataupun teman-teman semua untuk apply saja scholarship di Iran karena seperti yang kata Kak Laila dan Kak Salsa sangat-sangat gampang untuk masuk. Oke, sangat-sangat mudah untuk kalian masuk. Seperti scholarship di Iran itu nggak ada interview gitu. Mungkin kalian tanya pada tentang exam gitu dan sebagainya, tapi interview sangat penting karena aku salah seorang penerima beasiswa daripada University Marmara of Turkey. I got a full scholarship from Turkey as well, tapi aku memilih untuk stay di Iran ya. Tapi di Turki itu kamu pada harus pergi ke interview gitu. Dan interview itu ada 50 orang, dalam satu negara Malaysia itu hanya 6 orang saja yang bakal dapat masuk gitu. Jadi beasiswanya ada interview itu susah banget, tapi nggak kayak Iran. Aku apply dan terus dapat, nggak ada interview, nggak ada tes dan sebagainya. Jadi kalau kalian itu berpikir kayak, oh aku mau study di luar negeri dengan gratis, aku cadangkan Iran itu salah satu negara yang sesuai gitu. Ya itu aja. Oke, terima kasih Kak Husna, Kak Salsa, dan Kak Lela. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya dari Kak Hadijatul Kubro terkait dengan ijazah. Gimana nih di Indonesia? Bisa langsung diterima atau gimana nih? Monggo mungkin Kak Laila dulu. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman untuk ijazah yang pasti harus penyetaraan dulu dong. Nggak mungkin kalau dari luar negeri, dari manapun, bukan hanya Iran, pasti harus penyetaraan dulu. Dan tergantung universitasnya, jurusannya. Kalau jurusan kedokteran yang pasti kalau jurusan kedokteran, selain penyetaraan, ada juga adaptasi, ada juga internship lagi, baru bisa buka praktek. Kalau kedokteran. Tapi kalau misalnya jurusan lain, setelah penyetaraan bisa langsung diterima. Nah, hanya penyetaraannya itu bagaimana? Jadi bagi universitas yang udah ada lulusannya itu lebih mudah penyetaraannya. Tapi kalau universitas di Iran, misalnya kalau UT udah beberapa orang Indonesia lulus dari UT itu lebih mudah penyetaraan, akan sama seperti universitas lain di negara-negara lain gitu. Hanya beda dengan TUMS. Kalau TUMS dari kita belum ada yang lulus. Ada yang lulus Fatimah, tapi dia belum penyetaraan gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mudah penyetaraan, harus ada dulu yang lulus, ada yang memulai penyetaraan tersebut. Caranya gimana? Untuk memulai, kita kan misalnya benar-benar nggak ada sama sekali yang baru lulus, kita baru mulai penyetaraan. Cara mulai penyetaraan itu kita harus kasih akreditasi universitas, kemudian kurikulum universitas, logbooknya sebelum kita tesis kan, kita kalau misalnya tesis atau skripsi kan pasti ada logbooknya, logbook, kemudian kurikulum akreditasinya ditranslate semuanya. Pokoknya semua dokumen-dokumen terkait keuniversitasan itu harus ada, sehingga ketika kita masuk ke Kemenristek-Dikti udah bisa mereka dengan mudah dan dengan waktu yang cepat disetarakan. Karena kalau misalnya di satu universitas belum ada orang yang lulus dan belum ada yang memulai penyetaraan dengan dokumen yang tidak lengkap, kan karena kan di sini kan biasanya akreditasi ada hanya pakai bahasa Persia gitu. Kita harus translate dulu pakai penerjemah tersumpah. Dan kalau misalnya dibutuhkan logbook, tapi di sini kita lupa kita nggak punya logbook di sini, atau lupa minta logbook di sini, harus balik lagi ke sini, ribet kan. Jadinya sebelum penyetaraan bagi universitas yang bagi universitas yang belum ada lulusannya, harus dipersiapkan dulu semuanya agar ketika di Indonesia dengan mudah, misal kayak 3 bulan aja penyetaraan selesai. Tapi kalau misalnya persyaratannya itu belum selesai, belum lengkap, mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun penyetaraannya gitu. Tetapi bagi yang sudah ada lulusannya dan sudah ada 1 orang dikorbankan untuk untuk melakukan penyetaraan ini, untuk selanjutnya, untuk adik-adiknya selanjutnya, itu pasti sangat mudah sekali. Jadi nanti untuk saya ini angkatan ketiga jadinya. Kalau misalnya nanti ada yang lulus dari TUMS, saya angkatan ketiga lulusan TUMS, insya Allah.
Yang angkatan pertama belum akreditasi, kita tungguin angkatan kedua. Nah, angkatan kedua ini dia katanya mau pergi ke luar negeri, jadinya pasti belum akreditasi dulu ke Indonesia. Nah, angkatan ketiga nih saya nggak tahu nanti langsung ke luar negeri apa ke Indonesia dulu. Jadi bisa jadi siapa tahu aja saya jadi orang pertama yang di TUMS yang dikorbankan untuk melakukan penyetaraan gitu. Jadi Kak Laila kita jadiin tumbal. jadikan tumbal saya. Gitu. Tapi Oke. kalau misalnya itu sudah ini, selanjutnya bisa. Oke, terima kasih Kak Lela atas sharing dan diskusinya. Mungkin kita langsung Kak Salsa nih. Monggo Kak Salsa 1 menit ya. Apakah memang ijazah di Iran ini, khususnya di Islamic Azad University, bisa diterima di Indonesia? Monggo Kak Salsa 1 menit. Untuk penjelasan ijazah kedokteran itu, terima kasih banyak Kak Laila. Itu jawaban Kak Laila udah sangat mewakili kayak gitu. Dan juga mau memotivasi gitu. Kan mikirnya mau daftar kuliah terus ujung-ujungnya ijazah diterima enggak, kerja dan lain-lain kayak gitu kan. Dan kuliah di luar negeri itu dia emang pasti lebih ribet gitu. Tapi maksudnya setiap orang kan pasti punya tujuan dan motivasi yang berbeda kayak gitu, dan pastinya untuk kuliah di luar negeri bisa dapat pengalaman banyak banget yang berharga yang tidak dapat di Indonesia kayak gitu, atau yang tidak bisa kita dapat di Malaysia. Ya pasti ada jalan, dan juga sebenarnya gini sih, jadi ada salah satu sebenarnya ini ayat dari Bible, aku lupa banget apa namanya, tapi sangat-sangat memotivasi dan aku suka banget pakai ayat ini. Dia bilang kayak gini, Tuhan itu tidak menjanjikan tidak adanya kesulitan gitu. Jadi kesulitan itu pasti ada, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan itu akan membantu kesulitan yang manusia hadapi. Itu aja, sekian dari aku. Oke, sorry Bang masih Ain ke-mute. Iya, sorry. Oke, sekali lagi kami dari Panitia EduFair mengucapkan banyak terima kasih ke Kak Laila, Kak Salsa, dan Kak Husna yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami terkait dengan info study di Republik Islam Iran. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih ke seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara EduFair di hari ini. Tentunya tanpa kehadiran teman-teman semua, tanpa kehadiran 3 narasumber atau Sri Kandi kita ini, tentu acara EduFair ini tidak dapat terlaksana di hari yang berbahagia ini. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih lagi untuk ketiga kalinya. Dan jangan lupa kami dari panitia mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang hadir di sini untuk mengajak teman-teman semua, keluarga ataupun teman-teman komunitasnya lah yang punya niat dan juga punya potensi untuk studi di Republik Islam Iran, karena kita masih ada 2 sesi terkait dengan kegiatan EduFair itu yang akan dilaksanakan di tanggal 14. Nanti kita bisa mendengarkan dari Bu Alisina University di Hamedon, tempat Ibnu Sina menambah ilmu, memperbanyak ilmu kedokterannya. Terus juga ada dari teman-teman Gorgon, Jamiatul Mustafa University Gorgon. Terus ada juga dari teman-teman Mashhad Firdausi University. Mungkin ini saja dari kami. Selebihnya kami ucapkan hamdalah sebagai rasa syukur terlaksananya kegiatan atau sesi pertama EduFair ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya kembalikan ke Tum Andi Hari dan juga teman-teman panitia yang terlibat di sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you di pertemuan selanjutnya.